Oke, Pras, siap? Oke, selamat malam semuanya. Malam ini saya sama Pras mau sifatnya mungkin bukan debat dua arah, tetapi agak sedikit berbeda karena kita udah sering ya debat tentang Allah, tentang dosa dan sebagainya gitu. Jadi kita mau coba sifatnya memperkenalkan, tapi nanti mungkin ada yang ditanya atau mau disanggah, silakan aja gitu ya. Intinya kami memperkenalkan aja di sini. Jadi sebenarnya gini, apa sih teologi replacement itu ya? Teologi replacement itu adalah teologi yang mengajarkan bahwa gereja itu telah menggantikan Israel terkait dengan rencana, tujuan, dan janji-janji Allah gitu. Oleh karena itu banyak dari janji-janji Allah yang dibuat kepada Israel itu direalisasikan di dalam gereja begitu ya. Jadi seperti ini ya, saya mau coba tampilkan dalilnya seperti ini. Saya coba izin share. Sebentar. Di dalam Matius 21 dikatakan begini, eh, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang yang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, mereka ini adalah orang-orang Yahudi ya. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa tertimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Jadi Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada bangsa Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa, yaitu bangsa Goy, ya, bangsa Goyim, ya, yang akan menghasilkan buahnya. Nah, Yesus sudah mengatakan alasannya kenapa diambil, karena bangsa Israel tidak menghasilkan buahnya begitu. Jadi akan dibilang suatu bangsa yang akan menghasilkan buahnya. Kemudian Yohanes 12 dikatakan demikian. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Dia itu adalah Yesus ya. Namun banyak juga di antara orang pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Yohanes 12 ini bicara bahwa meskipun Yesus mengadakan banyak mujizat di depan mata orang-orang Yahudi, tetapi banyak yang tidak percaya gitu. Ya, kenapa? Karena supaya genap nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa Tuhan telah membutakan mata mereka, sehingga mata mereka tidak bisa melihat. Dan walaupun ada sebagian sebenarnya mereka yang percaya, tetapi mereka tidak mau menyatakannya supaya mereka jangan dikucilkan gitu. Nah, kenapa begitu ya? Kenapa ini kita lihat dulu Yesaya 6 ya. Di sini dikatakan begini, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah mata mereka melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik menjadi sembuh. Jadi ini sini Hashem berkata melalui Yesaya bahwa dia akan membuat hati bangsa ini menjadi keras, supaya matanya tertutup, supaya jangan melihat dengan matanya, mendengar hatinya dan telinga. Jadi kenapa? Karena bangsa Israel telah berdosa gitu. Nah, kemudian di Yesaya 29 dikatakan begini, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini telah datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan.
Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Gitu. Jadi di sini menjelaskan bahwa Tuhan itu menghukum bangsa ini, ya karena bangsa ini walaupun mulutnya memuliakan Hashem dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadanya. Dan ibadahnya itu adalah perintah atau ajaran manusia. Makanya Tuhan akan memberikan keajaiban. Kenapa disebut keajaiban ya? Karena mereka adalah bangsa yang dipercaya oleh kitab suci untuk menjaga kitab suci. Tetapi ajaibnya mereka pula kesulitan memahami kitab suci itu gitu loh. Kenapa? Karena hikmatnya akan hilang. Kearifan orang-orang yang akan bersembunyi begitu. Ya, jadi ini menggambarkan hukuman Tuhan atas bangsa ini gitu. Kemudian Yesus juga berkata di sini, kepada mereka, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Gitu. Jadi Yesus berkata kepada mereka, mereka itu siapa? Yaitu orang-orang Yahudi saat itu yang mendengarkan statement banyak, Yesus. Ya, ini kan perkenalan ya, ini perkenalan. Oke, jadi nggak apa-apa. Jadi karena menurut Bapak sudah kepanjangan, ya, saya perkenalan sampai sebatas ini. ya nanti bisa diteruskan Pak, ya, biar ya. diskusinya hidup. Nanti Oke, kalau perlu baik. penambahan selanjutnya. Ya mungkin Baik. dari Kristen yang lain mungkin mau menambahkan? Kalau yang tidak ada langsung aja ya. Mungkin Mas Andi Ya. bisa Baik. dijelaskan silakan. Terima kasih Pak Jul, moderator. Sorry, formatnya apa ya? Formatnya Tadi saya berapa udah, menit? sebentar Abang nanti ikuti saya aja. Tadi saya udah mengatakan dari awal bahwa apapun yang Anda bawa topik, kami Muslim itu 5 menit udah bisa beradaptasi. Topik yang Anda bawa ini topik klasik, dari dulu sampai sekarang masih diperdebatkan, tapi mohon maaf, yang memperdebatkan adalah intern Anda sendiri. Ya, topik ini itu tentang gereja dan Israel merupakan perdebatan para teologi di masa lalu hingga sekarang. Siapa yang berdebat di sana, Bang? Yaitu adanya kelompok Reformed atau reformasi atau Presbyterian atau Kopenan, Pak. Itu ya, supaya jelas nih, jangan sampai saya yang jelaskan. Enggak, begini Mereka Pak. versus adalah ini kan memang seperti yang saya sampaikan, sifatnya memperkenalkan gitu. Iya. Jadi kalau klasik itu semuanya klasik, tentang Allah itu klasik, Bang, tentang kitab suci klasik. Tolong dibiarkan dulu ya. Nanti kalau silakan. waktunya terlalu panjang saya yang meng-cut. Itu kalau bicara Ya, Mas Andi baru beberapa kata sudah di-cut, itu nggak baik. Silakan Mas Andi, teruskan cepat. Jadi, dan soalnya saya hanya meluruskan aja gitu. Ya nanti diluruskan setelah ada waktunya Pak. Biar nggak tumpuk-tumpuk suaranya. Silakan Mas Andi. Jadi cukup ya. Topik ini topik klasik, perdebatan intern Kristen ya, antara Reformed atau Kopenan, BPS, dispensasionalisme atau gereja baptis. Itu intinya sebenarnya. Ya kalau Anda mendiskusikan dengan Muslim, ya saya senang sekali dengan topik ini. Kebetulan saya pernah membaca bukunya dan saya pernah diskusikan ke berbagai teman-teman, tentu secara akademis, tidak ada unsur hujatan dan benar-benar bisa mencerahkan. Sebenarnya Anda berdua ini aluannya kemana? Apakah ke gereja baptis, apakah ke Kopenan, begitu ya? Karena di sana juga bisa diterangkan di Roma 11 sampai 27 gitu ya. Dan di sana juga ada di Kejadian 12, 137, 15:5, 18:7, 6:8 dan juga yang lain yang berkaitan dengan itu. Jadi penafsiran masing-masing kelompok pada ayat ini menjadi fondasi berdirinya sistem teologi yang dianut masing-masing. Sampai di sini dulu dari saya. Baik, terima kasih. Secukupnya, singkat, padat, tepat. Silakan. Maaf, barusan minum ini. Silakan dijawab Pak Antonius atau Pak siapa tadi itu. Silakan. Oke, jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, di sini memang agak susah untuk dua arah gitu ya. Jadi makanya saya katakan ini sifatnya memperkenalkan teologi replacement ini gitu. Kebetulan kan waktu kita berdebat beberapa waktu lalu itu sempat ada Valen dan sempat saya singgung, itu sempat ada audiens yang mengatakan oke, boleh tolong dibahas. Jadi saya berpikir karena topiknya banyak gitu ya, kita udah sering mengulang-ulang, jadi saya coba membawa yang baru gitu loh. Nah, salah satunya ini. Jadi memang ini
Anda bilang benar, ini kalau untuk berdebat lebih banyak di kalangan kami dan juga kalangan Yahudi gitu, lebih ke arah situ. Tetapi nggak apa-apa, ini kan perkenalan gitu, dan kalau memang Anda ada pertanyaan, silahkan. Anda yang ingin diperdebatkan juga silahkan gitu. Sebenarnya begini, Baik, kalau karena dibawa di dalam Pak sebentar, Antoni sudah melemparkan pertanyaan kan tadi ya, kan? ya Langsung oke, aja. sebentar, saya belum selesai, Saya Pak. beri waktu. Saya belum selesai, Pak. Jadi gini, menurut saya juga ada relevansinya ya di dalam dunia apologetik yang terkait dengan apologetik Muslim gitu ya. Karena kan saat belakangan ini kan apologetik Muslim suka membawa orang Yahudi begitu. Nah, jadi sebenarnya pesannya apa dari teologi replacement ini? Bahwa orang Yahudi rabbinik itu bukan tempat yang tepat untuk bertanya atau mengecek kebenaran Alkitab gitu ya, walaupun betul mereka pemilik kitab suci, mereka adalah pemilik Tanakh begitu. Tetapi di situ sudah dikatakan, yang berkata bukan Bapak Gereja, tetapi Hashem sendiri, bahwa hikmat dari orang-orang yang berhikmat dari mereka akan diambil, dicabut begitu. Yesus pun juga berkata demikian, mereka akan dibutakan. Ya, jadi artinya bertanya, jadi memang kalau bertanya tentang literatur Yahudi itu mereka tempat yang tepat untuk bertanya. Tetapi kalau untuk menanyakan kebenaran firman Tuhan, mereka bukan tempat yang tepat. Itu aja yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Baik, terima kasih. Berhubung Bapak Antoni sudah melemparkan untuk bertanya kepada pihak Muslim, mungkin Mas Tata mau bertanya atau Mas Handi? Silakan Mas Tata atau Mas Handi. Silakan. Karena saya cuma menyimak, benar kata Bang Handi, saya ngikutin aja. Tapi saya kutip ayat-ayatnya gini. Jangan langsung lempar ke gereja seharusnya. Kerajaan Allah akan dipindah. Kemana? Coba. Kalau menurut Islam ya Islam. Karena Islam yang meneruskan ajaran Yesus. Ya tauhid. Ya tentang masalah ketuhanan, syariat, akidah. Kalau Kristen kan enggak. Berbeda dengan Yesus. Terus ketika kitab diberikan kepada orang yang tidak bisa baca. Siapa orang ini? Coba. Siapa yang mengatakan bacalah ini? Terus kami ma'ana biqori'in. Saya tidak mampu membaca. Siapa? Apakah Yesus? Ya harus dibuktikan dulu. Ya, terus ditolak. Yesus bermukjizat ditolak. Iya, memang semua para nabi itu yang bermukjizat dan ditolak pada umatnya. Udah biasa itu. Ya. Terus iblis ya bapakmu. Iya, karena memang ajaran Yesus itu mengenalkan tauhid. Terus mengenalkan mengaku dirinya utusan, ditolak. Bahkan ingin mau dibunuh. Bukan hanya Yesus, kalau itu semua para nabi itu ditolak. Bahkan Zakaria dibunuh. Apa masalahnya? Gitu ya. Sehingga kita cari dulu kerajaan ini ada di mana? Siapa sekarang? Nah, maka kita buktikan dengan dalil-dalil gitu ya. Gitu saja. Baik, terima kasih Mas Tata. Mungkin dari Pak Pras bisa menambahkan? Karena ini 282 ya. Pak Pras, silakan. Oke, saya aja dulu deh ya. Mungkin nanti Pak Pras dulu Pak, biar nggak terlalu dominan. Pak Pras kan belum diberi kesempatan. Aku nanti aja. Oh, nggak apa-apa kalau diizinkan. Silakan, Pak Antonius. Oke, jadi Pak Tata tadi kan bereisegesis ya, memasukkan pemahaman dia ke dalam kitab kami. Jadi kalau Anda ditanya siapakah bangsa yang dimaksud gitu ya, di sini tidak mengatakan bangsa lain selain dari umat Kristen ya. Jadi goyim di sini adalah umat Kristen. Saya mau menunjukkan satu ayat di sini ya, sebentar. Di surat Rasul Petrus, 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, kamu ini siapa? Kamu ini, surat ini ditujukan kepada umat Kristen. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapannya kepada terangnya yang ajaib. Jadi jelas yang dimaksud di 1 Petrus ini, mereka itu adalah orang Kristen ya, bangsa itu adalah orang Kristen. Jadi surat ini mengulangi apa yang dikatakan di dalam Keluaran 19 ayat 6, yaitu pernyataan Hashem kepada bangsa Israel ya melalui Nabi Musa. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Gitu. Jadi itu mengulangi seperti ini gitu. Dan kemudian Rasul Paulus juga di dalam dalam suratnya ya, surat Roma 2 ayat 28 dikatakan begini, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang Yahudi lahiriah, yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsung secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejatinya tidak nampak Yahudiannya. Kemudian di Galatia 3 ayat 7 dikatakan demikian, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Dan di Galatia 3:29 dikatakan gini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima
janji Allah gitu. Jadi jelas di sini yang dimaksud bangsa ini adalah orang-orang Kristen ya, dari berbagai bangsa dan menjadi satu bangsa, bangsa kerajaan Allah disebut Kristen. Dan apa yang diucapkan oleh Ustadz Tahta bahwa Yesus bahwa bacalah ini gitu loh. Anda menyamakan itu dengan apa yang dialami Nabi Muhammad di Gua Hira, itu sebenarnya bukan berbicara tentang bangsa ini, justru tentang bangsa Israel. Jadi bangsa Israel dikecam gitu. Jadi bangsa Israel itu bacalah, tetapi dia baca tapi nggak ngerti. Kenapa? Karena Tuhan telah mencabut gitu loh, mencabut hikmatnya gitu, sehingga dia tidak mengerti apa yang dibaca. Jadi kalau Anda ingin menyamakan itu dengan Nabi Anda silahkan gitu, tetapi itu bukan yang Anda kutip itu bukan hal yang positif gitu ya. Itu penghukuman atas bangsa Israel gitu. Nah kemudian apa namanya? Ya itu Pras, mungkin ada tambahkan Pras. Ya, silakan Pak Pras. Nggak apa-apa. Aku nggak Ya, lanjut. kalau nggak diteruskan, mungkin Mas Andi bisa? Saya dulu dong, dari tadi ini. Ya, lanjut Mas Andi. Oke, makasih Pak Jul. Sebenarnya topik ini klasik loh ya, saya dari awal gitu ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin kedua pembicara Pak Frans sama Pak Antonius, Anda sebenarnya di mana gitu. Apakah Anda di Kopenan atau Anda di Gereja Baptis? Coba ditentukan sikap dulu. Kita Pak. berdua berdiri di atas Alkitab, nggak tergantung kepada itu doktrinnya Covenant atau Baptis, nggak ada masalah buat kita. Bapak pegang dua-duanya gitu? Enggak, Pak. Kita begitu masuk ke dalam ranah diskusi perdebatan seperti kalian, aku nggak tanya kalian tuh si A atau Sunni. Aku cuma lihat kalian dasarnya adalah Al-Quran baik. atau hadis gitu. Jadi Mudah-mudahan bukan aliran-aliran yang menjadi Baik, masalah. Pak. Saya udah paham mana netral gitu ya. Artinya mudah-mudahan setelah saya membaca beberapa referensi atau buku, Bapak bisa menentukan sikap. Karena ini perdebatan klasik loh sampai saat ini. Ya kaum reformis gitu ya, kaum baptisan itu, mari kita baca sebuah buku pernah itu ada yang namanya bukunya Teologi Pemisah. Bapak mungkin pernah kenal. Di sana dikatakan bahwa Israel berbeda dengan gereja. Perjanjian kepada bangsa Israel tidak dialihkan kepada gereja. Bapak juga pernah membaca lagi teologi pengganti. Israel digantikan oleh gereja. Israel bukan umat pilihan. Allah bagi karena telah menolak Kristus. Jadi mereka nggak masuk di sana, Pak. Jadi ada semacam kontradiksi di sini. Belum lagi teologi sisa, Pak. Jadi harus pelajari dulu ini benar-benar ke dalam gitu, Pak ya. Tadi saya sudah katakan tadi 5 menit saya sudah bisa adaptasi gitu ya. Jadi ada teologi pemisah, ada teologi pengganti, ada teologi sisa. Sisa ini artinya Israel akan tetap mengalami penggenapan janji yang pernah diucapkan Allah khususnya tentang tanah perjanjian Raja Kekal. Gereja akan mengambil bagian dalam janji yang akan diterima oleh sisa Israel itu. Boleh Anda baca Galatia 6:16 di sana begitu. Jadi memang masalahnya ada benturan, Pak. Tidak bisa ketemu sampai detik ini antara Kopenan dan Gereja Baptis. Itu dari saya Pak Jul, makasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung dikonter sama Pak Pras atau Mas Ya, Antonius? saya ya. Jadi gini ya Pak, izinkan saya meluruskan. Saya bukan ingin mengatakan bahwa saya tidak ingin membenturkan suatu teologi. Jadi tujuan sini saya adalah memperkenalkan. Saya sendiri posisinya, saya tidak 100% ya menyetujui teologi replacement. Gitu. Katakanlah 85% saya menyetujui. Jadi kalau teologi replacement mengatakan bahwa Israel itu diganti oleh gereja selamanya. Kalau saya tidak mengatakan demikian gitu. Jadi memang kalau Bapak compare, ya saya akan bilang di teologi yang itu ada benar juga gitu. Jadi artinya saya mengatakan bahwa gereja itu hanya sementara aja gitu loh. Ya hanya sementara karena bangsa Israel itu menolak Mesia. Nah, sampai kapan? Sampai zaman bangsa-bangsa kafir itu berlalu. Jadi nanti pada di akhir zaman benar-benar akhir, bangsa Israel akan diberikan satu kesempatan lagi yang disebut dengan 7 tahun. Karena di Nabi Daniel itu menubuatkan bahwa bangsa ini diberikan kesempatan untuk bertobat gitu, yaitu 70 kali 7 masa. 3 masa untuk membangun bait suci, kemudian di akhir 60 sekian masa itu total jadi 69 masa. Itu Mesias datang tetapi disingkirkan padahal nggak ada salahnya apa-apa. Nah tinggal 1 masa gitu loh ya, tinggal 1 masa ini akan datang masa 1 kali 7 tahun.
Nah, 1 kali 7 tahun ini akan datang di akhir zaman, di mana Tuhan akan mengutus nanti Nabi Elia. Jadi Nabi Elia akan datang lagi supaya hati bangsa Israel bertobat. Nanti ada yang mengatakan nanti akan ada banyak orang Israel bertobat, ada yang mengatakan ada 144.000 dari bangsa Israel akan bertobat, terima Kristus gitu. Jadi artinya memang tidak selama-lamanya gitu. Ini pendapat kami, makanya saya sama Pras tidak 100% harus 100% teologi A, B, C, D. Tapi di sini saya ingin memperkenalkan biar ya mungkin Bapak paham ya, Bapak sudah ikutin, tapi ya buat orang yang lain gitu loh, buat orang lain ya kira-kira ada teologi seperti ini. Begitu ya. Jadi kalau kami berpatokan kepada firman Tuhan ya. Jadi kalau firman Tuhan berkata bahwa bangsa ini Tuhan sudah mengadakan keajaiban terhadap bangsa ini, bahwa hikmatnya akan dicabut, ya berarti benar hikmatnya dicabut gitu loh. Kalau Yesus berkata sesuai dengan penggenapan Nabi Yesaya bahwa bangsa ini dibuat buta ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Yesaya, berarti benar begitu gitu loh. Itu bukan perkataan gereja tetapi perkataan dari Yesus Kristus dan Hashem Perkataan gitu. dari Yesus Kristus. Ya, saya kira sudah cukup ya. Ya. Biar hidup suasananya. Mungkin Mas Tata atau Mas Teddy yang Ya langsung. saya dulu jawab. sedikit. Ya, silakan. Nah sekarang gini ya, menurut Kristen itu memang pemahaman seperti itu silakan. Sekarang yang saya ingin tanyakan ya, mereka menolak Yesus. Nah sekarang kalau Kristen itu dianggap bahwa kerajaan itu Kristen di situ, emangnya Kristen menerima Yesus sebagai apa? Nah, kan pengakuan Yesus jelas di situ. Ditolak itu sebagai nabi, sebagai utusan penyampai firman. Ditolak sebagai itu oleh Israel itu. Makanya nabi terlahir untuk Israel adalah Yesus. Ketika mereka tolak, maka bangsa yang dulunya ditinggikan direndahkan. Pindah ke bangsa yang lain. Nah sekarang bangsa lain itu yang tauhid ajarannya. Itu siapa? Kan gitu. Nah sehingga semua orang ya harus percaya kepada Alkitab. Nah sekarang kalau saya nanya, Yesus itu sebagai apa? Kalau kalian percaya sebagai apa? Sesuai pengakuan Yesus yang ditolak oleh Israel. Ya ini harus diluruskan gitu, biar orang itu tahu gitu loh. Berarti saya harus menerima Yesus itu sebagai apa? Kan gitu. Nah, silakan. Nanti Coba Pak Tahta tampilkan ayatnya untuk menunjukkan apa yang Pak Tahta bilang itu sesuai gitu. Saya bantu tampilkan. Nah ya, misalnya ya. Yesus Coba tampilkan ayatnya. Jadi perkataan Yesus yang Pak Tahta klaim itu kita akan benar tampilkan gitu. ini. Kita akan bantu tampilkan ya. Silakan Mas Saya Teddy. tampilkan pertama Yesus ditolak itu kan sebagai utusan kan. Coba tampilin dulu ayatnya. Oke, Matius 15:24 dengan Matius 11:25. Coba Pertama dia tampilkan. sebagai utusan. Ya. Boleh tampilkan Mbak, biar sama-sama baca. Jadi yang saya pakai poin, Yesus ngaku utusan seorang nabi penyampai firman. Baik, Nah, tolong ayat-ayatnya dibantu saya jelaskan. teman-teman yang lain untuk share screen-nya. Matius Coba 5, Matius 5 ayat berapa? Ya. Matius Matius 15:24 itu ya. Terus Oke, silakan Matius dibantu. 11:25. Lukas apa ya? Matius 11:25 ya. Matius Matius 15:24 dulu. 15:24. Ya, silakan Pak Antonius untuk share screen-nya. Dan banyak sekali ya Yesus mengaku utusan itu banyak ayatnya gitu loh ya. Oke, ini saya bacakan ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke, kemudian Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Enggak, Bapa. bukan itu, ya. Ini di dalam, Bapak, satu aja cukup. Iya. Oke, nanti Pras jawab, tapi saya ini dulu ya. Saya jawab dulu yang tadi. Itu Matius 26 dulu, Matius 26. Matius 2 ayat 6. Dan engkaulah Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil dari antara bangsa yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Ini. Ya. Oke ya, saya jawab dulu nanti. Kenapa? Nanti Pras boleh jawab. Ya, silakan boleh. Jadi saya tangkap ya. Jadi supaya gini loh, karena saya menangkap Pak Ustadz Tahta melempar klaim, tetapi ada beberapa yang nggak pas gitu. Jadi supaya pas kita buka ayatnya. Nah, jadi gini, kalau pertanyaan Pak Ustadz Tahta bahwa Kristen itu mengikuti percaya sama gimana tanya Pak Ustadz Tahta? Iya kan dia ditolak sebagai ngaku utusan nabi penyampai firman. Diterima kan ditolak kan oleh Israel kan? Ya, oke. Jadi begini Ustadz Tahta.
Ditolak itu bukan kita harus pilih-pilih, ditolak sebagai A, B, C, D, sebagai nabi, Betul. sebagai tetapi ditolak semua perkataan Yesus gitu loh. Ya, jadi kalau ditanya Kristen itu apa yang diterima, apa yang ditolak? Kristen itu menerima semua perkataan Yesus dan tidak ada yang ditolak. Jadi Yesus itu nabi betul, Yesus itu adalah utusan betul, Yesus itu adalah hamba betul, Yesus itu adalah raja betul, Yesus itu adalah Menerima Tuhan wahyu, betul. Menerima wahyu betul, dari ya Tuhan semuanya ya. betul, betul, Dari itu Tuhan semua ya. betul. Ya. Oke. Jadi kita nggak ada yang tolak gitu ya. Oke, sekarang Nah, Pras silakan Pras. sekarang siapa yang menerima Tuhannya Yesus yang dikenalkan oleh Yesus itu di luar bangsa di luar Israel? Siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan? Bukan sebagai utusan dan mentuhankan Tuhannya Yesus siapa? Kami Kristen. Oke, siapa Tuhanmu? Yesus. Nah, Yesus. Ya Yesus Bapak, mengenalkan satu-satunya sama. Tuhan yang benar yang kan Allah. Ya Bapak Tuhan kami. Oke, sekarang mana ayatnya bahwa Yesus itu juga Tuhan seperti seperti Bapa atau orang satu lah dia itu. Seperti dewa lah misalnya. Ya, udah sering kita bahas ini. Itu Yohanes 1 ayat 1 salah satunya. Pada mulanya ada firman. Ya, kalau silakan Pras. Tata percaya kepada hanya sebagian dan pilih-pilih ayat perjanjian baru maupun perjanjian lama, kalau kita menerima seluruhnya tanpa ada yang ditolak. Jadi Yesus berkata bahwa dia memang adalah utusan, kemudian dia kan dalam posisi sebagai manusia. Bagaimana dia bicara, aku Allah, aku Allah. Dia Enggak, Allah langsung dalil aja. Bentar, kok dipotong. Iya. Jangan diarah-arahin, Pak. Ya. Aku Allah, tujuannya untuk mati di atas kayu salib. Kalau dia mengatakan aku Allah, dia akan datang sebagai Allah dong, sebagai perwujudan dengan kemuliaan dong, dengan segala kemuliaannya. Kenapa dia harus jadi seorang anak tukang kayu? Karena dia untuk mati di atas kayu salib itu selalu dikatakan. Yesus jelas-jelas mengatakan darahku dicurahkan untuk pengampunan dosa dan sebagainya. Itu harusnya sudah dibaca semua gitu ya. Jadi Yesus datang sebagai manusia gitu, dan di sela-sela sebagai manusia kita lihat bahwa para rasulnya juga menyatakan bukan hanya dia sebagai manusia. Di dalam kitab Yohanes yang tadi dikutip pasal 17 ayat 3, yaitu hanya satu-satunya Allah. Kitab yang sama mengatakan pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman adalah Allah gitu. Jadi jangan menerima satu ayat tapi menolak ayat yang lain, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi kalau terima tulisan Yohanes yang satu, ya terima semuanya gitu ya. Kemudian Yohanes juga berkata bahwa segala yang Bapa punya is mine gitu. Kemudian dia juga mengatakan bahwa melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian dia juga mengatakan before Abraham was, I am. Dia adalah sang I am. Hanya Allah yang I am itu artinya tak terbatas ruang dan waktu, dan itu hanya untuk Allah. Dia mengatakan aku adalah I am, gitu ya. Kemudian dia pun menerima aklamasi daripada si Thomas. Ya Tuhanku, ya Allahku. Dia menerima hal itu. Dan dia pada waktu murid-murid melihat dia meneduhkan ombak, mereka mengatakan ini sungguh anak Allah. Mereka menyembah. Dan penyembahan itu adalah penyembahan kepada keilahian dia. Dia memiliki satu keluar biasaan gitu ya. Nah, itu dia terima. Kenapa dia menerima penyembahan? Karena dia Allah. Sedangkan dia sendiri mengatakan tidak boleh menyembah kecuali Allah. Loh, kok dia terima? Karena dia Allah gitu. Jadi sesuai dengan semua pernyataan. Belum lagi masuk ke pernyataan Paulus di Roma gitu. 9 ayat 5, Mesias dalam keadaan manusia, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kolose pasal 1 ayat Pasal 2 ayat 9, seluruh kepenuhan kealahan berkenan diam di dalam dia. Di dalam apa? Di dalam tubuh jasmani Yesus. Kemudian penulis Ibrani mengatakan takhtamu ya Allah. Ya, kemudian belum lagi itu bicara tentang Petrus yang mengatakan Allah dan juru selamat, tapi definite artikelnya satu, D-nya satu. Kenapa? Karena dia adalah Allah dan juru selamat. Yesus Kristus itu adalah dia adalah Allah, dia adalah juru selamat. Sama seperti Allah dan Bapa. Allah dan Bapa itu bicara dengan satu definite artikel mengacu kepada Bapa itu adalah Allah gitu. Jadi kita nggak masuk sampai ke itu kalau itu adalah penjelasan teologis secara gramatikal dan sebagainya. Jadi pernyataan Yesus adalah Allah memang adalah ajaran Alkitab. Jadi Pak Tata selalu mengambil sebagian ayat yang Yesus sebagai manusia, loh kok dia manusia
manusia, dia utusan. Mana Allah? Loh, di aspek dia adalah manusia, ya manusia gitu. Di aspek dia utusan kita percaya Kapan gua dan ngomong menerima nih kan, semua Tano? itu. Coba gini Tetapi aja, langsung Alkitab yang sama satu dalil menyatakan aja. dia adalah Allah, dia adalah Langsung manusia. Nah, ini dalil, kita nggak biar ngerti. jelas. Jadi saya harus kalau selamat mentuhankan siapa? Anda harus selamat melalui Ya. percaya kepada wahyu yang diberikan Kepada? dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Iya, terus Kepada saya Allah ikut yang siapa? menyatakan diri. Iya, Yesus memperkenalkan Tuhan, siapa yang harus saya tuhankan menurut Yesus? Gini, Ya. dalam posisi Nah, bingung kan? nggak bingung. Ya, siapa? Coba Nggak jawab. bingung. Siapa? Yang kita nggak bingung, cuman kamu Iya, minta jawab. sesuatu yang secara apa Mentuhankan namanya, Yesus gitu aja, mentuhankan sekarang- Yesus. Karena di dalam Yesus ada Bapa dan Roh Oke, Kudus. sekarang mana Iya. dalilnya bahwa Karena hidup kamu yang nggak kekal itu ngerti mentuhankan bahwa Yesus? Bapa adalah Allah, Anak Nah, adalah Allah, Roh langsung adalah dalil Allah, saya, tapi biar hanya orang ada tahu. satu Allah gitu loh. Langsung dalil. Mereka itu satu Allah. Kamu Enggak. selalu Mana membaca hal dalilnya itu. bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus? Oke, Loh, sebentar ya. ini Saya hidup buka ya, kekal sebentar. itu mentuhankan Allah yang hanya satu, Ya. ya. Dan dalam hal ini dia bicara Allah, Bapa itu ada dalam posisi sebagai Allah. Lalu percaya kepada Yesus Kristus yang kau utus. Utus apa? Iya. Bukan hanya sebagai utusan, untuk mati, Hmm. untuk menebus dosa kamu. Kamu nggak percaya kan? Ini Tugas dalilnya saya ini, itu Pras. Kamu nggak mau dibaptis kan? Pras, ini dalilnya, saya bacain Ya, ya. mungkin Mas Adi Hidup bisa yang kekal. menambahkan di sini. Mau dibacain nggak dalilnya, Pras? Ya, silakan. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi daripada segala yang telah dijadikan. Jadi jelas ya, firman itu adalah Allah di sini gitu. Nah, dikatakan 14, firman itu telah menjadi manusia, dan yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi firman itu adalah anak tunggal Bapa gitu ya. Itu bukan dalil keselamatan itu. Adalah, baca terusnya, kan saya udah bilang kalau Hidup yang Alkitab kekal itu Hidup yang kekal itu mentuhankan siapa sih? Tadi ini ya. hidup kekal itu mentuhankan Ya, Yesus dulu. yang di dalamnya adalah Ini loh, Bapa dan Sekarang Roh mana Kudus. dalilnya? Yohanes 1 dulu Ya kembali ke ini Yohanes 1. Ini loh, ini Yohanes kasih 1 dalil dulu, ya kan? jangan Kita pindah nggak dulu, pernah woi. ngerti. Yohanes 1 dulu, Yohanes Kita 1. coba Balik dulu. jelasin. Mau Yohanes kamu 1 ngomong dulu, balik atau dulu. aku ngomong dulu. Balikin dulu ke Yohanes 1, Bang. Kembali ke atas dulu, ke atas. Yohanes 1. Ya. Oke. Baik. Jangan Itu bicara ada kata di sana, keselamatan, tapi segala tidak tahu sesuatu caranya. dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa, Bang? Yesus firman, Yesus. Oke, Firman. jadi Yesus yang menciptakan alam semesta ini. betul. Ya. Yakin? Yakin Yakin. sekali. Berarti bukan Bapak. Iya, Loh, gitu sama. loh. Bapa di dalam Makanya Yesus. kenapa mereka itu satu gitu loh. Kalian nggak Kerja melihat bahwa yakin Bapa satu, dan Anak satu. itu satu. Yakin? Iya, yakin. Loh, satu. Bapak Allah yang sama Yesus satu itu gitu? bukan satu Ya. bapau. Kalian mengerti Sebentar, Bang. bahwa Ini Allah saya itu kayak ngomong dikit nih. bapau. Panjangan nih. Firman itu adalah Bentar, image dulu. dari Bapa. Iya. Pras jelasin, Kalau- Pras, soal image dari Iya, Bapa. izinkan saya bicara, Bang Ganti ya. Kalau Yesus dan Bapa itu sama, Anda harus konsisten. Jangan sampai standar dua. Yesus Ya, dan Bapa saya adalah dulu satu. ngomong, woi. Ya, jangan Satu, bilang sama, Pak. satu. Saya Jangan dulu, dipelintir. Bukan, Saya ini kita harus sabar, loh. lurusin, Pak. Harus lurusin, Bapak Ya, jangan salah mereka ngomong. juga satu, ada dalilnya. Kan Iya, tadi Anda betul. mengatakan. Ya udah, mereka juga Tuhan berarti. Bentar, tadi. Loh, mereka Apa itu? menjadi satu, Pak. Izin Menjadi dulu, satu izin dulu. bukan Woi. adalah satu. Beda. Yang mana yang mau didengar nih? Tadi kan Anda mengatakan nih, yang menjadikan atau yang menciptakan alam semesta ini adalah Yesus. Ya, Kan gitu. betul. Termasuk juga Bapak yang menciptakan kan? Betul. Iya. Berarti dua orang, dua oknum yang menciptakan. Dua pribadi. Dua pribadi yang menciptakan. Mm-mm. Baik, siapa yang paling berkuasa? Yang paling berkuasa, kita bicara Hmm. secara apa dulu paling berkuasa? Ya terserah Anda. Kalau secara ontologis Hakikat. sama, secara hakikat Jadi sama aja. Jadi Yesus dan Bapak kerjasama menciptakan alam semesta, betul? Iya, bisa dibilang begitu. Ya udah, Hmm. kerjasama ya. Mm-mm. Oke. Terus Dalam kemudian, pengertian kerjasama seperti yang kamu pikirkan ya. udah saya ini nggak Oke. mikir loh. Anda yang mikir, saya nanya, jadi saya nggak perlu mikir banyak. Ya udah, Kan begitu, silakan. Anda tinggal jawab kerjasama ya wes, biar netizen paham. Oh, ternyata di Kristen itu penciptaan alam semesta ini ada kerjasama. Karena mereka Kudus satu, di mana Pak. bang posisi waktu itu? Karena Sama. mereka satu, Pak. Mm-mm. Bertiga. Iya, Karena mereka Kerjasama satu tiga. Allah, Pak. iya 3. Oh, tiga kerjasama. Jujur. Ya nggak apa-apa Dia itu bang. satu gitu loh. Allah.
Lanjut, Tad. Jadi Tiga ada pribadi, kerjasama satu dalam Allah. penciptaan alam semesta, Ya. Ustaz Tata. Lanjut. Jadi intinya tidak ada hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus ya. Kalau Kata siapa dalam- tidak ada? Gotong royong Jadi artinya gimana? itu. Gini loh. Inilah hidup aku yang jawab kekal ya. bahwa mereka Ya, mengenal. suruh ngomong dulu. Oke, Aku Yohanes benar-benar 5:3-24 itu. Di situ hidup yang kekal itu mengimani Yesus sebagai utusan. Bukan sebagai Tuhan loh. Yohanes 5:24 itu. Nah, sekarang mana yang benar ini? Kalau menurut Yesus, hidup yang kekal mentuhankan Allah. Yesus sebagai utusan. Menurut Kristen, dari mana Yesus Kristen itu dapat dalil hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus? Coba. Mentuhankan Allah itu sama dengan mentuhankan Bentar, Yesus. aku yang jawab Jadi nanti. mana? Oke, silakan, Mana Pras. ayatnya? Silakan, Tunggu Pras. dulu, Coba. Antonius. Sekarang pakai ayat. Tunggu dulu. Mana dalilnya mentuhankan saya sama dengan mentuhankan Allah? Oke, silakan, Pras. Silakan. Aku jelasin dulu ya, jangan dipotong. Begini, Allah itu kan di dalam kealahannya Aduh, masih tak diputar-putar. terbatas. Jangan dipotong dong. Allah itu dalam kealahannya tak terbatas ruang dan waktu dan tidak bisa dilihat. Ya, hanya melalui perwujudannya, yaitu melalui anak Allah, Allah baru bisa dilihat. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak ada apapun yang pernah melihat Allah, hanya anak tunggal Allah yang menyatakan, ya, menyatakan Allah. Jadi yang dalam posisi kealahan itu siapa? Yaitu Bapa. Dalam posisi menyatakan dalam wujud gambar pada waktu berinkarnasi siapa? Itu adalah anak Allah. Jadi anak Allah yang kelihatan. Jadi dalam keadaan demikian, percaya kepada satu Allah, mengacu kepada Bapa. Betul, 100%. Siapa yang Bapa? Siapa yang Allah? Bapa. Loh, kalau gitu Yesus apa? Kan dikatakan di sana, dan percaya kepada Yesus Kristus yang dia utus. Betul. Dalam posisi itu, keselamatan itu percaya Yesus yang diutus. Yesus sebagai apa? Jelas. Utusan. Utusan untuk apa? Untuk mati menebus dosamu. Kita harus percaya. Tetapi begitu kita percaya, kita melihat kepada Alkitab, oh, ternyata yang menebus dan utusan itu bukan sekedar manusia. Dia adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia juga adalah Allah. Loh, kalau gitu gimana? Dua Allah atau bagaimana? Ternyata tetap dikatakan adalah satu Allah. Kok bisa begitu? Nah, itulah dia. Keadaan keilahian yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, bukan satuan yang bisa dihitung. Oleh karena itu Allah selalu pakai kata plural. Gitu ya. Kata kerjanya juga ada plural. Kenapa bisa begitu? Karena Allah itu bukan satuan yang bisa dihitung. Allah itu bisa ada di mana-mana. Allah itu bisa hadir di semua tempat dengan seluruh keberadaan dirinya, tapi setiap titik itu tidak dapat memuat dia. Dia memenuhi seluruh alam. Ada berapa Allah kalau gitu? Tetap satu. Kok bisa begitu? Karena itu Allah. Jangan dipikirkan Allah kayak manusia. Makanya Allah tidak menyerupai apapun. Itu ada di Alkitab. Berpuluh-puluh kali Alkitab berkata dia tidak menyerupai apapun. Gitu. Dia tidak serupa dengan apapun. Kenapa? Karena Allah itu adalah satu diri yang bukan ciptaan, yang bisa memenuhi seluruh alam semesta, tetapi ada di atas waktu, bisa masuk juga ke dalam waktu. Seperti apa itu? Kita tidak tahu. Jangan lama-lama, itu cuma rumusan. Langsung dalil penuhannya. aja. Ya, dalilnya ini, Yohanes 3:16. Gimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya Oke. tidak binasa, melainkan beroleh hidup Percaya yang kekal. sebagai Sebentar, jangan dipotong. Jadi artinya, kalau Anda percaya kepada Yesus, ya, sebagai bukan soal sebagai, percaya kepada Yesus. Loh, gimana? Jangan Ya, saya percaya, tapi Sebagai sebagai apa? semua yang ditulis Sebentar. di dalam Alkitab. Percaya jangan apa? jangan tambah-tambahin kalimat. Percaya. Nggak ada percaya sebagai. Intinya percaya semua perkataan Iya, Yesus. saya kan percaya, saya percaya gitu loh. Iya, nggak ada Percaya sebagai nggak percaya jangan untuk semua menebus dosa perkataan Bapak? Yesus. Iya, Jadi kalau Anda Oke. percaya ke Yesus sebagai Perkataan A, Yesus, sebagai oke. B, sebagai C, nggak ada Oke. hubungannya. Oke, sekarang perkataan Ya. Yesus itu siapa? Apa? Tuhan yang benar siapa menurut Yesus? Jadi semua perkataan semua. Yesus, bukan. Enggak, yang Ini saya Tata tanya. Anda nggak yang boleh potong pilih-pilih beberapa perkataan Yesus bagian. apa. Semua Iya, perkataan kasih Yesus dia harus Anda ngomong Iya, percaya. di antara perkataan itu. Antonius, kasih Misalnya dia saya ngomong nanya, dulu, sebentar. Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Ya Tuhan yang benar ya Allah, siapa Ya lagi? udah, saya percaya kok. Ya udah, terus Yesus Tapi berkata, dia akulah dia. Kamu percaya nggak? Akulah dia. I Iya, am. akulah dia utusannya Allah. Bukan. Kata siapa Apa? yang utusan Allah? Coba tunjukin ayatnya. Akulah dia Ya, yang di mana? mana di situ Yesus? Dia di situ siapa dia? Ada Yohanes 8. Iya. Ya, coba saya Menurut kamu tampilin. dia I itu am siapa? I am itu adalah Allah, Pak. Manusia tidak bisa I am. Oke, Nah, iya, jadi saya kasih lagi Tata maju dulu dikit. ngomong, baru Cepat. nanti kita jawab. Tolong Supaya nggak dengerin. potong-potongan. Silakan. Ini nih ya.
selama Yesus di dunia, Pak Pran sama Pak Antonius itu, Yesus sebagai apa sih selama Yesus di dunia ini 33 tahun setengah, Bang? Ya, saya bacain ayatnya ya, Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan jawab, mati Bang. dalam... Kalau saya lagi jawab, Pak, jangan dipotong. Bapak dengerin. Ya, Bapak dengerin kalau Bapak nggak tahu apa yang saya jawab. Enggak, ini Satu ayat. sebagai apa, Bang? Makanya Bapak dengerin, Bapak jangan Ya. dipotong. Jangan di framing, jangan dipotong gitu. Dengerin aja. Silakan. Ya, nanti kalau misalnya nggak setuju atau apa, belakangan. Ya, Ya. supaya Bapak nangkep. Kalau nggak, Bapak nggak nangkep. Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, I am, ini yang tadi saya bicarakan, akulah dia, I am di sini adalah, I am itu atau God, ya, karena yang menyatakan Ini I am Yesus itu God. Nggak ada AM itu Pak. Katanya nggak boleh nambahin. Enggak, ini Jadi ada. Yesus, Nggak boleh sebentar, jangan nambahin. pindahin, jangan Justru dipindahin. ada yang menambahin di sini loh. AM apa itu? Jangan Baca dipindahin, Bang. apa adanya. Sebentar, Pak Jul. Jangan Nih, dipindahin baca. ke tadi, jangan dipindah dulu, Saya nggak pindah, ini saya nggak pindah, saya masih di ayat sini, Pak. Jangan Iya, ketakutan, naik Pak. dulu, naik ke atas dulu. Enggak, Indonesianya saya aja. mau nunjukin ya, ini I am. Tadi kan Anda bilang nggak ada I am. Ini saya bacain. Iya. I said therefore unto you that ye shall die in your sin, for if ye believe not that I am. Ya udah pindahin ke atas, Pak, bahasa Indonesianya, Pak. Gitu Pindahin ya. ke atas. Pindahin ke Nih, atas bahasa ego Indonesianya. Emi nih, kamu baca ego Iya. Emi. Enggak, Bapak Iya. dengerin, saya menjawab apa yang Bapak tanya. Bapak jangan Apa sih yang ditanya, potong-potong. apa? Mana kata Bapak tadi, maka tidak ada kata I am. Saya udah Pertanyaan tunjukin. saya apa tadi? Pokoknya tadi ada yang bertanya, saya harus Apa? jawab gitu loh. Pertanyaan Ego saya apa, Emi Bang? nih, Bapak baca nih ego Emi. Nah ini bertanya apa, dijawab apa? gitu. Tadi Anda bertanya ya, tidak ada kata I am. Anda bilang itu. Nggak pernah ngomong begitu. Ada tadi saya dengar. Ya udah dengerin, Pak. Kembali Saya ke topik. itu tadi. Iya, udah Bapak saya menjawab Bapak berarti. Ya udah kembali ke bahasa Indonesia di atas, Pak. Ya, Kembali. jangan Kembali, potong-potong ya. orang lagi Oke. jawab, jangan di Kok framing-framing dipindah lagi gitu. sih? Apa yang dipindah? Oke. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Yesus ini ngomong ya, mengaku akulah dia ya. Iya, betul. Oke, Merah, Yesus kan? ini sebentar, Pak. Yesus ini bicara di dunia apa di mana? Di dunia. Di dunia. Hmm. Artinya di dunia ini Yesus mengaku Allah gitu. Iya, dia satu pribadi. Jadi dia mengatakan dia adalah Allah secara pribadi gitu loh. Mana ada pribadi di sini? Ya maksudnya begitu. Ya Anda yang nambah. Ya Akulah terserah, dia. terserah, Konsisten dong. terserah Anda mau bilang apa kayak pokoknya intinya akulah dia itu Ya, akunya akulah dia adalah berarti Tuhan. Yesus mengaku dirinya Allah gitu. Iya, begitu. Oke, baik. Jadi selama Yesus di dunia, dia Allah gitu. Iya, betul. Oke, mulai dari umur berapa, Bang? Semua tidak ada umur-umur. Jadi Mulai dari lahir sampai 33 tahun setengah begitu? iya, karena Yesus pun punya dua Jadi nature. jadi 0 tahun Yesus sudah Allah gitu? Iya, betul. Jadi Bunda Maria menyusui Allah gitu? Menyusui manusia. Loh katanya Allah, kok manusia? Loh, tapi lu manusia juga. Jangan standar ganda Lu dong. standar ganda, Anda yang nggak ngerti. Lah, kok Yesus nggak itu ngerti kan Yes. kesannya jadi akulah dia. Makanya Yesus makanya mengaku Allah dengerin, kan gitu. makanya dengerin jangan framing. Aku Ya, berkata, jangan sampai dia lemah, Anda manusia. dengar ya. Gitu loh. Dengar firman Tuhan berkata Yesus adalah Allah dan Yesus juga Ya manusia. udah, saya Ya pegangin udah. dulu kata-kata Anda. Yesus adalah Allah itu. Ya makanya Sejak dengar, umur berapa jangan tahun? saya bilang Yesus juga manusia, Anda harus dengar juga gitu loh. Nah, bagaimana bisa membedakan antara manusia dengan Allahnya sama Yesus? Makanya membedakan gimana? Ya kan Anda mengatakan Yesus Allah, Yesus manusia. Cara membedakannya bagaimana? Apa yang harus dibedakan gitu? Saya nggak ngerti pertanyaan Anda. Kalau ada manusia, ada Tuhan di dalam diri Yesus. Ya manusia dan Allah berbeda, udah pasti perbedaannya banyak. Allah pencipta, manusia ciptaan, itu salah satu bedanya. Nah, yang menciptakan siapa di sini? Yang menciptakan apa? Menciptakan semua ya pasti Yesus Allah lah. Siapa lagi? Ya, waktu umur sehari apa yang diciptakan? Waktu umur 1 hari apa yang diciptakan? Hmm. Yang mananya? Nggak ada. Ya kan Yesus ini adalah Tuhan. Nggak ada. 100% Tuhan, 100% manusia kan? Iya, ya? betul. Yang disusui Bunda Maria siapa? Yesus yang manusia. Manusia yang Tuhannya kemana? Tuhannya ada. Nah, Berarti disusui ikut dia. disusui. Tuhan tuh mana bisa disusui, Pak? Lo kan ikut sama yang disusui. Ya ikut, Manusia tetapi kan bisa dulu beda gitu. alam, Pak. Transenden yang Beda- satunya. beda alam. Gimana sih? Jadi kalau manusia mau netek, Tuhannya pindah dulu gitu. Nggak ada. Kenapa harus pindah? Tolong jelasin kenapa Berarti tuh ada di situ dong. kenapa tuh harus pindah-pindah? Oh, Ya iya. berarti ada di situ bareng. Loh, Tuhan kami tidak sama dengan Tuhan Anda, jangan Siapa yang sama-samain. nyamain? Orang nggak nyamain. Iya, Tuhan kami tidak demikian, Tuhan Ya, kami makanya transenden. manusia jangan dijadiin Tuhan, nanti lemah. Lain nggak ada yang Bro. menjadikan, karena Anda Lanjutan, menyamakan lanjutan, Tuhan kasih dengan lanjutan, manusia gitu loh. Tuhan kami tidak sama dengan Tuhan Anda. Bapak nggak Iya, mau siapa yang percaya nyamain, bro? kepada
kepada Taurat dan Injil. Orang siapa yang sejati, nyamain? nggak Lagian apa-apa, lu, Bapak akulah percaya dia. apa-apa. Tuhan Anda mungkin Saya kalau keluar dari jangan surga nggak hilang, Tuhan apa-apa. kami nggak begitu. Ya siapa yang samain? Nggak ada yang nyamain. Ya jangan pakai mindset Anda memahami Tuhan kami, pasti nggak Enggak, gitu. Anda yang mengatakan Yesus Cara itu, nanyanya itu akulah adalah dia, Bapak dia menggunakan adalah Tuhan mindsetnya itu Bapak, kan. gitu loh. Ya mindset Bapak Gitu yang loh, Anda pergunakan. 100% manusia, 100% Tuhan. Giliran Ya, sehari betul. dia netek sama ibunya, Anda mengatakan manusianya yang Betul. netek. Makanya Saya 100% tanya, manusia. Ya, Tuhan waktu gimana mau manusianya netek netek? sama ibunya, kemana Tuhannya? Ya Tuhannya ada, kenapa dia Ada harus di situ, netek? berarti ikut netek dong. Tuhan mana bisa netek? Tuhan itu roh, gimana dia mau Bukan. netek? Tuhannya Berarti dalam bentuk roh, Pak. ikut Tuhan itu gimana mau bersama, netek? berarti ikut bersama manusia netek Tuhan gitu. itu gimana makan, gimana mati. Tuhan itu nggak bisa mati, nggak perlu makan, nggak perlu netek. Ini, dengerin dulu. Siapa yang apa yang menggerakkan tubuh Yesus netek sama ibunya? Apa yang menggerakkan pertanyaan aneh-aneh Ya banget. itu manusia, kan dia manusia, Pak. Apa yang menggerakkan Ya kan energi? manusia. Ya udah, ada Tuhan di jawab saya situ jawab aja juga. deh. Energi aja deh. Pertanyaan Kan aneh ada sih. Tuhan di situ juga, bro. Yang menggerakkan Itu loh. energi, Pak. Bayi netek itu kenapa, Oh, bukan Pak? Tuhan yang menggerakkan dia. Ya, Pak, yang menciptakan bayi energi netek siapa, Pak? kenapa, Pak? Natur Lu kok- bayinya dong, natur manusia dong. Keder nih teman. Sorry bro, jangan Eh, keder. Bapak aneh soalnya, Pak. Ya, natur, Berarti langsung natur saya bayinya, panggil Pak. Allah, ada apa-apa Lanjut Yesus? Tat, lanjut Tat. Iya, Yesus kan Allah sendiri, akulah dia Allah. Berarti langsung panggil Allah, ada apa-apa Yesus ini? Nggak apa-apa, kenapa? Oke, sekarang Allah itu menerima wahyu dari siapa? Allah menerima wahyu, dia pemilik wahyu. Nah, ya, enggak di dalam Yohanes 12:50 itu. Dia dengar dari siapa? Yesus Gimana mendengar tahu? dari Bapa. Ya, berarti yang Tuhan siapa? Ya dua-duanya. Oh, dua-duanya. Musa dapat firman dari siapa? Dari Tuhan. Oke, Tuhan yang memberi wahyu kepada Yesus dengan yang kepada Musa sama enggak? Sama dong. Ya sudah, berarti dua-duanya punya Tuhan kan? Iya, betul. Ya udah. Ya kan saya nggak bantah. Emang Ya, saya nggak makanya. membantah Yesus punya Berarti Tuhan. Tuhan yang benar siapa? Ya Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Oh ya. Karena Di mana satu. itu dalil? Ya di mana itu dalilnya? Lah, tadi udah yang benar dibaca, itu. gimana Coba. sih? Nah, Tadi ya dibaca di makanya, Yohanes 1, masih tanya sekarang- lagi dalil. Sekarang gini, Berarti Hai Tuhan Israel, salah. ada nggak? Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus, ada nggak? Gimana? Adakah? Bahwa Tuhan itu Bapa, Anak, Roh Kudus, Hai Israel, itu ada. Ya kenapa harus ada kayak begitu? Ya makanya Yesus mengenalkan Tuhan itu apa? Esa apa enggak? Esa, Nah, memang Esa. udah. Ya udah. Ya Esa itu siapa? Ya udah, terus kenapa Ada apa ya, masalahnya? Anton, saya yang jawab. Ya silakan, Nah, Pras. ya silakan. Ayo. Oke. Jadi, Sebentar, Pak, yang sebentar, Esa Pras. itu, Sebelum Tuhan kamu siapa? mulai, saya kasih jawaban singkat dulu ya. Ya. Tritunggal itu Allah yang esa ya. Tritunggal bagi kami tauhid. Silakan, Pras. Ya, silakan. Iya. Jadi baca itu melalui apa? Kitab suci. Kitab sucinya ada berapa tebal? 5 kali lebih tebal daripada Al-Quran, bahkan lebih, ya kan? Ya, Di dalam 5 kali lebih tebal itu bicara apa? Bicara Bapa adalah Allah dan tidak kelihatan. Yesus adalah Allah dan Roh Kudus adalah Allah, tetapi hanya satu Allah. Gitu loh. Ayatnya ada di mana? Ya ada di dalam kitab suci. Bapa adalah Allah, ada. Yesus adalah Allah, ada. Tadi kan sudah dibacain. Kemudian Roh Kudus adalah Allah, ada. Jadi semuanya ada. Lalu ada berapa Allah? Satu Allah. Itulah kenapa ada kesimpulan menggunakan kata-kata Tritunggal. Tetapi kenapa Alkitab nggak pakai Tritunggal? Karena kata-kata itu bisa Berarti dalam cuma rumusan mengerti. ya. Tidak ada dalilnya berarti ya. Begini, itu adalah konklusi logis daripada Iya. orang karena Allah diungkapkan di dalam bahasa manusia, Allah yang tak terbatas diungkapkan dalam bahasa manusia. Ya, berarti Tuhan Ya, Allah Yesus tidak itu punya Esa upaya gitu loh. apapun. Benar Jadi nggak? kebahasaan itu harus dimengerti sebagaimana yang dimaksud dan Itu cuma rumusan. gunakan. Pakai dalil aja bahwa Tuhan Yesus itu Esa itu siapa? Iya, Itu kan tidak sudah menentang, dibilang, Pak. dalilnya Tuhan Yesus ada. esa. Hmm. Kita Muter tidak lagi, menentang. dalilnya Bapa adalah Allah, Ya, Roh benar. adalah Allah, Yesus adalah Allah. Ya, di mana Lalu, itu? Hah? Di mana Itu itu dalil adalah kayak Allah, gitu? udah tahu belum? Ya, langsung pakai dalil aja. Ya Aku udah, ini jadi Allah, kesimpulannya Bapa adalah Allah. Firman Coba. bersama-sama dengan Allah dan Firman Berarti- Tadi adalah tadi Allah. dalil udah Dalil ditunjukin lagi, kok. dalil Berarti lagi, ketika dalil Yesus lagi. turun di dunia, di surga juga ada Allah gitu. Iya dong. Ya, berarti Iya seperti dong. dewa-dewa gitu tuh ya. Seperti Loh, justru dewa-dewa, Allah justru yang dewa-dewa kayak tuh di kamu bawah pikiran kamu Yesus. itu dewa-dewa. gitu. Enggak, Allah yang dewa kita itu lebih ngomongnya Allah yang dulu. tak terbatas. Ajaran Enggak. dewa itu lebih dulu. Dewa itu kalau keluar dari surga hilang. Oke, menurut Yesus Tuhannya Lebih Tuhan sama yang dengan mengenalkan konsep Yesus itu Tuhan bisa kamu dilihat malah nggak? dewa. Hmm?
Gimana? Nah, ini Tata nggak bisa Tuhan yang ngerti-ngerti. dikenalkan Yesus itu Karena bisa Yesus dilihat sebagai nggak? manusia, Ya nggak bisa lah. maka bagi Udah bisa. kemanusiaan Siapa Yesus dia? yang Allah mana? Tuhan yang tidak bisa dilihat itu siapa menurut Yesus? Bapak. Ya sudah. Lalu Yesus sebagai apa? perwujudannya siapa? Oke, terus Ya Yesus Tuhan sendiri juga. sebagai apa? Dia itu adalah utusan. Nggak usah dia. Tapi Ya udah, sekaligus utusan kan? sekaligus adalah Nah Allah. sekarang tugasnya utusan apa? Utusan menebus dosa kamu, tapi kamu nggak Menebus percaya. dosa. Pakai Ya, dalil. ini Ustaz Tahta ya, kamu bilang Yesus utusannya, kita nggak bantah. Itu kamu Iya, Ya nggak Tuhannya percaya. Yesus Bapa, ya kita nggak bantah. Nah, Tuhan itu esa, kita nggak bantah. Sekarang Jangan memframing seolah-olah kami membantah Iya, gitu loh. Kami makanya. setuju semua perkataan Yesus, kami setuju. Yang masalah adalah Anda tidak Ya, Anda ya. tidak terima semua perkataan Yesus, cuma tugasnya pilih-pilih doang, utusan cuma apa? cherry picking gitu loh. Kalau kami nggak cherry picking, semua perkataan Yesus kami terima. Musa juga utusan. Tugasnya utusan apa? Ya tugasnya utusan menjalankan apa yang diperintahkan oleh yang mengutus gitu. Ya, Dan kamu siapa yang tidak mengutus? percaya kepada tugasnya utusan. Hmm? Yesus ngomong apa, kamu nggak percaya. Loh, saya percaya dia ngaku utusan. Loh, Saya iya, oke, percaya kalau kok. gitu buka Matius pasal 26 ayat 28. Coba. Ya, coba siapa baca. namanya? Coba Coba baca. buka. Siapa namanya? Hmm. Antonius, share screen. Apa tadi Matius? Matius 26 ayat 28. Matius 26 Ayat 28. sebentar. Oke, silakan. Silakan, gimana itu bacanya? Nanti kita kasih dalil yang lain. Ya, sebab Hmm. inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kamu percaya nggak? Sebab darahku, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini perkataan Yesus tuh merah tuh. Kamu percaya nggak? Perjanjian di mana itu? Ya Anda berarti nggak percaya, Anda aja nggak ngerti. Ya iya kan harus tahu perjanjian apa itu. Di mana? Iya, berarti Anda nggak percaya, Anda tidak percaya ini kepada ada perkataan darah. Yesus. Bagi banyak Iya, orang untuk pengampunan inilah dosa. darah. Kalau Anda percaya, Anda paham dan Anda Kemudian pasal menerimanya. 28 ayat 19. Inilah Coba sebentar. darahku. 28 ayat Emangnya siapa 19. yang membunuh Yesus itu siapa? Ya udah, makanya Anda nggak percaya kan? Ayat 28 ayat 19. Kenapa? Kamu masuk neraka loh. Kamu percaya bilang Yesus utusan tapi kamu nggak percaya perkataan dia. Pasal 28 ayat 19. Saya percaya ucapan Yesus. Kalau dia sebagai Tuhan, mana dalilnya itu loh? Ini dulu, Anda 28 ayat satu-satu. 19. Satu-satu, Anda percaya nggak ini? 28 ayat 19. Gimana? Matius 28 19. Ya, silakan dibaca. Ini Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sudah dibaptis belum, Tata? Oke, Bapak itu sebagai apa? Enggak Nggak usah kemana-mana dulu. Loh, gimana? Ustaz Tahta percaya nggak melakukan ini nggak? Saya percaya. Jangan pilih-pilih gitu loh. Iya, saya tahu. Ustaz Tahta milih-milih. Yesus sebagai utusan, Anda milih itu. Kan Sebagai harus hamba tahu. itu. Yesus punya Ya. Tuhan, Anda pilih. Ya, Tetapi yang ini percaya Anda nggak sebagai pilih Bapak. gitu loh. Kepada Bapak. Sebagai apa Bapak itu? Ya enggak, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Iya, Roh dan Kudus. nama Bapak. Terus saya imani Bapak. Iya, sebagai intinya Anda dibaptis nggak? Anda percaya nggak dengan Anda baptisan ini? dibaptis nggak? apa? Sebagai apa dulu? Yesus nyuruh Enggak, ini. ya, makanya Anda bertanya berarti Anda tidak percaya. Kalau Boleh Anda saya percaya, bantu, Anda Bang sudah Ustaz? melakukan Jangan- ini. Yang lain. Jangan berbohong. Nah, Sebentar, kalau saya- kamu Boleh jelaskan, coba nanti Bapak itu diketawain. sebagai Pak apa? Andi boleh Anak bantu Tuhan. Bang Ustadz saya, Pak Ya, Andi. pertanyaan Anda menunjukkan Saya Anda dulu, tidak Pak. percaya ya. Intinya Kamu begitu. juga ada percaya berarti? Bang Oh, saya Andi percaya. boleh bantu, Saya Bang. dibaptis Bapak kok. itu sebagai Saya apa? diam di- dari tadi, Pak. Ya terlepas dari siapa, intinya Anda tidak dibaptis, Anda tidak Iya, percaya. kamu percaya Bapak itu sebagai apa? di Ya situ? itu belakangan, intinya Anda tidak Oh, percaya kan? belakangan. Karena Anda tidak percaya. Poinnya untuk menunjukin Anda Bukan masalah percaya perkataan Yesus atau percaya, tidak Bang. gitu loh. Dengerin dulu gantian dibicara. Lo masalah tidak percaya, percaya. Ini kan Yesus adalah udah Allah. ditunjukin ayatnya bahwa yang percaya, yang Yesus selamat itu percaya pada Yesus. Gitu loh. Boleh Bukan saya bantu pilih-pilih, Bang? bukan Bang? bukan hanya beberapa perkataan Yesus, semua Ya, perkataan saya Yesus. Saya Gitu percaya loh. kok. Siapa yang tidak percaya? Ya udah, Sebentar, kenapa Anda nggak sebentar, dibaptis sebentar. dalam nama Bapa, Putra, Giliran saya Anak, dan dong, Roh Kudus? giliran saya. Sudah, Diam. ditahan dulu ya. Satu-satu ngomongnya. Ya, saya lagi dong. Mas dari Tata tadi. besar mic-nya itu kecil Kamu bukan kedengaran. percaya kepada Ustaz perkataan Tata, gedein para dikit nabi dan mic-nya. perkataan Dikit. para Silakan rasul. Mas Andi berbicara. Dan- Perkataan Yesus Iya, kamu nggak iya. percaya. Ya, diam Kamu dulu percaya yang lainnya. perkataan Muhammad saja. Gantian dong, banyak jangan ikut gereja lah, santai aja gitu loh. Karena itu itu tuh. Oh, Jangan sorry. ditutup dong, jangan Iya. ditutup. Biar kita fokus. Ya, Lu ya. bawa Bible apapun saya gali di situ gitu ya. Baik, kita baca baik-baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa apanya nih, Bang? Semua bangsa.
Ya. Tapi muridnya, termasuk Arab. Semua ya, jadi termasuk Arab. loh, semua bangsa kok Arab kok juga bangsa, Pak. Iya, iya dong. Masa Arab bukan bangsa gimana sih? Tapi tadi Anda mengatakan bukan bangsa Arab. Semua Jangan mendua dong. bangsa. Kalau ngomong jangan mendua gitu loh. Kata siapa saya bilang bukan bangsa Arab, ngaco Tadi kamu. barusan Pak Pras itu ngomong. Siapa bilang mendua? Siapa bilang bukan Bangsa bangsa termasuk Arab? baik ya. Termaksud bangsa Arab. Ya dengerin dulu udah. Jadikanlah semua bangsa muridku, Mm. ya kan? Murid ini siapa, Bang? Murid ya murid Yesus, pengikut Yesus. Siapa aja, Bang? Ya semua orang-orang Kristen adalah murid Yesus. Yakin? Iya, Di murid-murid mana yang Bang sungguh-sungguh tertulis ya. semua orang Kristen adalah murid Yesus? Di mana? Di mana tertulis orang Kristen itu adalah nama yang diberikan orang lain Di gitu loh. mana tertulis di Bible semua orang Kristen Jangan cari murid Yesus? alasan. Jangan cari alasan. Loh, saya bertanya. Intinya murid Yesus itu pengikut Yesus. Udah Ya, gitu di aja. mana tertulis bahwa semua orang Kristen murid Yesus di mana? Semua gini, saya nggak bawa nama Kristen ya, kan itu Nggak perkataan ada Anda. datanya nggak, Bang? Ada datanya nggak? Pokoknya semua yang mengikuti Saya tanya Yesus itu adalah aja. murid Yesus. Iya, Intinya ada begitu. datanya nggak semua? Ya ada lah. Orang-orang Di mana? Kristen, ya maksud saya semua orang Kristen sungguh-sungguh ya, bukan orang Kristen KTP. Semua orang Kristen sungguh-sungguh adalah mengikuti Yesus gitu loh. Yakin? Itu kan artinya murid Yesus. Iya dong. Termasuk Unitarian masuk? Enggak, karena dia nggak ngikutin semua perkataan Yesus. Oh, Unitarian juga Kristen, Bro. Iya, makanya sungguh-sungguh. Perhatikan Oh, kata jangan saya. pilih Islam standar gitu ganda kan. lagi. Enggak, orang kan bisa aja klaim dirinya Kristen. Ahmadiyah Islam bukan? Lu kok lari ke sana sih? Loh, enggak tahu. Ya sama Kenapa analoginya. lari ke sana? Analogi aja, Pak. Analoginya begitu Ya, gitu loh. Kalau Sekarang kamu mau ngomong, termasuk ini nggak Henry Tan masuk nggak? Henry Tan enggak, Nah. dia pemelintir menurut saya. Enggak, ya, oke. Ah, Nggak masuk. pemelintir, Jadi ya. mereka nggak masuk ya. Ya, Jadi, oke. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. ya, Yakin ya? ya. Sekarang formulasi baptisan Anda masih sama dengan ini nggak? sama. Yakin? 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 Ya, yakin kenapa? Lu Sekarang orang pertanyaannya dibaptis atas apa? nama Yesus kok nggak pakai ini lagi loh? Nggak pakai formulasi ini lagi loh? Yang mana Yakin? tuh? Sekarang Yang orang mana? dibaptis tinggal Yesus kok nggak perlu lagi Kata siapa? Bapa, Anak, dan Putra, Roh Kudus? Kata Loh. siapa? Ya. Ada gereja yang seperti itu. Ada gereja yang Pak. mana? Nah, berarti bilang itu murid sekarang. Yesus nggak tuh? Murid Yesus nggak tuh yang tidak menyebut ketiga ini kalau dibaptis? Intinya kalau Ayo. mereka tidak mengikuti intinya perintah lagi. Yesus ya, mereka bukan murid Yesus Ya. gitu loh. Jadi yang dibaptis tidak menyebut ketiga ini bukan murid Yesus gitu? Jadi begini Pak, memang ada tafsiran. Jadi kita nggak bisa bilang kan kepala orang rambut sama hitam kepala berbeda. Jadi memang tidak bisa semua pengikut Yesus itu harus seragam gitu pemahamannya gitu loh. Tetapi Loh, orang-orang betul. yang mengikuti perkataan Yesus ya, semua orang-orang yang berusaha mengikuti perkataan Yesus itu udah pasti murid Yesus. Walaupun tidak semua murid Yesus seragam. Contohnya bisa 12 murid, bisa aja. 12 murid Yesus aja tidak 100% seragam tadinya gitu loh. Contohnya Oh, Yudas. jadi Yudas yang tidak seragam. jadi formulasi baptisan begini juga termasuk gitu. Iya dong, betul. Sama nggak gitu tujuannya, Pak? Di sini Yesus berkata ya, menurut Anda nih saya ikuti nih. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi sekarang banyak baptisan tinggal nama Yesus, Pak. Tidak ada Bapa lagi, tidak ada Roh Kudus. Gimana tuh, Pak? Ya itu nggak semua Kristen begitu. Yang begitu bagaimana? Karena di dalam Alkitab Yang ada juga ada dikatakan pertanyaan, dibaptis yang dalam begitu nama bagaimana? Yesus. Nah, yang begitu bagaimana kalau nggak pakai ketiga ini lagi? Tinggal Yesus doang. Yang dibuang. begitu ya kalau mereka tidak mengerti ya tidak Mm-mm. masalah, mereka tetap murid Yesus. Tetapi yang menyesatkan Tapi melanggar, Bang, melanggar. karena dia nggak ngerti kan. Ya berarti bukan murid Yesus dong. Murid Melanggar. Yesus tetap karena kan dia Kok berusaha melanggar, mengikuti Bang? Yesus. Ini perintah. Nggak pasal loh. karena dia tidak mengerti. Ini perintah. Harus Iya, tidak tetapi mereka disebut tidak semua orang mengerti gitu loh. dalam membaptis sesuai. Loh, jangan ngarang-ngarang, nggak ada yang bilang dengerin begitu. dulu, dengerin dulu. Saya udah Alkitab dengar. bukan hakim, Pak, yang Matius harus, 28:19 berkata, baptislah mereka atas nama Bapa dan Anak dan Iya, Roh Kudus. udah tahu, nggak usah diulang-ulang, kita udah tahu. Sekarang kalau Anda ada paham orang- nggak jawaban Iya, saya dengerin gitu? dulu, Contohnya dengerin itu. dulu, dengerin bro. Kalau ada sekarang Kristen membaptis tinggal nama Yesus, bagaimana nasibnya? Kalau menurut saya salah, tetapi bukannya berarti tidak Ya udah selamat. salah gitu ngomong ya. dari tadi salah. Loh, Bapak nanya selamat atau tidak, murid Berarti Yesus bukan atau murid bukan? Yesus. Kalau Nah salah, itu, nggak berarti salah, orang- Bapak salah.
Lo kok Jangan- saya salah? Jangan taruh perkataan Bapak di mulut saya nggak bilang begitu. Nah, barusan Anda ngomong salah Yang kok. bilang dia bukan murid Yesus Bapak, ya. Apa harus Dengerin dulu ulang ya. lagi rekamnya? Nggak usah dengerin, Bapak yang harus dengerin saya. Lo kok nggak mau, kalau nggak mau dengerin Karena saya, Bapak gimana? salah dengar, Bapak Kalau selalu terpojok nggak nggak mau dengar. dengerin. Kalau Bukan, saya bilang ngapain? Kristen bukan Ngapain murid Bapak Yesus, ulang-ulang ya bagaimana? saya sudah tahu, tetapi Bapak salah tangkap. Yang bilang mereka bukan murid Yesus siapa? Bapak. Ya makanya dengerin saya dulu. Kalau Gitu saya loh. yang bilang kalian orang Kristen bukan murid Yesus, kamu mau apa? Ya Saya yang terserah, bangga sini, maju mulut saya. Anda tidak Bentar, masalah bentar, buat Pak, saya. sebentar. Ayo mari kita Nggak buktikan penting. yuk. Mari kita buktikan siapa yang murid Yesus. Ayo, Mulut dengan aku sini. Anda nggak penting, yang penting Anda Ini bisa belum- tampilkan Tidak. dalil atau tidak gitu Saya loh. Ini bisa belum tampilkan kelar dalil, Matius silakan 8:19 buka. ini. Sebentar dulu. Silakan Belum buka kelar. Yohanes Matius 10:27. 8:19 belum kelar ini. Jangan pindah dulu. Ini dulu. Oke, sini dulu. Ya Bang, mari saya yang Ya, bahas Bang, biar orang saya ulang Katoliknya ya. ini. Ya, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi semua orang harus mengikuti perintah Yesus. Betul, Ya, perintahnya Yesus baptisnya harus menyebut 3. betul. Tapi kalau tinggal menyebut Yesus artinya melanggar, tidak ikuti perintah Yesus. Betul. Betul, artinya bukan murid Yesus. Itu yang salah. Loh, Karena murid Yesus bagaimana mungkin murid Yesus kalau itu dengar membangkang? dulu, makanya Bagaimana dengar. mungkin? Dengar makanya. Iya, silahkan. Jangan nanya tapi nggak mau dengar, nggak akan Ya, ngerti. silakan. Ulang-ulang dulu Silakan. dari tadi gitu Ya, loh. silahkan, Pak, silahkan. Dengar ya. Murid Yesus itu tidak berarti tidak bisa melanggar gitu ya. Murid Yesus tetap bisa berbuat dosa, tetap bisa melanggar. Paham nggak itu? Kenapa, Pras? Melanggar, Bro, Boleh. dia buang 2 kategori, Bro. Boleh aku yang menjawab Bang Handi biar ini agak Melanggar, Bro, sedikit. 2 kategori dia buang loh. Ya nggak Nah, ini masalah. kalau- Kalau sedikit- dia melanggar tidak karena kawan. tidak mengerti, that's fine. Mm-mm. Tapi kalau dia melanggar sengaja melanggar, itu yang bermasalah. Sengaja, Bro, orang baptis kok masa nggak Ya, sengaja? tergantung. Orang Orang ada orang dibaptis nggak sengaja. loh gini, dia belum tentu Ya, ngerti, gimana? ya, dia belum tentu ngerti bahwa harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti orang-orang yang kayak begitu nggak baca Matius dong? Ya, mak belum tentu ngerti. Oh Bisa my jadi, bisa jadi nggak baca juga, God. Oh, bisa jadi. bisa. Ya, kenapa enggak? Kalau orang yang baca, ya, orang yang ketua-ketuanya yang baca, dia tahu salah, terus dia nggak Nah. ikut, dia tetap nggak tobat, Oke, kita ya, sebelum dia saya baru Anda udahan, bisa bilang begitu. sebelum saya selesai, sebenarnya yang mana yang benar nih baptisnya nih? Harus lengkap atau Yesus saja? Silakan Pras deh, Pras yang jawab Pras. Saya capek. Santai nih. Yang mana yang benar nih? Yesus saja atau ketiganya disebut kalau baptis? Kalau Yang menurut benar saya nih. sama, karena itu nama bukan 3 nama. Benar, Pak. Jadi Nah, nama Bapa, ini Anak dan Roh Pak. Kudus itu satu nama. Loh, harus disebut Bang. Tertulis kok dilanggar gimana sih ente ini berdua? Nggak harus kok, nggak harus. Enggak harus disuruh pergi lah, ini perintah Jadi intinya dibaptis dalam nama Bapa, Iya, Anak mulai dan Roh main kata. Kudus, ya. Jadi satu nama itu bukan 3 nama, bukan dalam nama Bapa, nama Anak dan nama Roh Kudus, satu nama. Baptislah Nama itu mereka adalah di dalam nama Bapa, Yesus. nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau dibaptis itu harus menyebut 3-3-nya, Bang. Loh, ya seharusnya begitu, Pak. Seharusnya begitu yang Ya, normalnya. kalau nggak begitu salah dong. Hah? Nggak Kalau bisa nggak juga begitu, dibilang salah, nggak bisa Kalau dibilang nggak- salah juga. Berarti roba ayat dulu dong kalau nggak salah. Roba ayat Lah di sini tertinggi. nggak dibilang bahwa hanya begini formulanya kan? Oh, itu perintah loh, pergilah jadikanlah Iya. bangsa perintah. Iya, Formatnya tetapi ada dalam kok. nama Yesus juga nggak masalah karena Masa dalam format- nama Yesus itu ada masa format- mencakup nama Bapa, Betul. Anak dan Roh Masa- Kudus gitu loh. Masa format diroba-roba sih? Enggak, iya, tetapi kan nggak Padahal mati, Pak, itu karena nggak Allah mati. ternyata seperti Oh, itu, nggak Pak. bisa tulisan merah ini, Bro. Yang bikin nggak bilang nggak bisa Bapak gimana? Nah, ini tertulis. Masa orang Islam yang ngomong Mana yang gitu, situ bilang nggak bisa, nggak boleh. Ini tertulis, Kak, pergilah. Iya, Jadi bisa diroba-roba nih, Boleh. bisa diroba-roba gitu. bukan rubah-rubah, Para kan nggak rasul bilang ada harus dalam begitu nama formatnya kan? Yesus, tapi kalau yang normal harus ngikutin seluruhnya gitu loh. Oh, Karena jadi yang tidak kalau mengikuti. orang yang suka Oke, oke. ngelawan yang sudah tertulis. Jadi kalau itu nggak mengikuti biasanya semuanya, aneh, dengerin gitu loh. dulu. Biasanya adalah yang nggak benar. Gitu. Jadi kalau nggak mengikuti semuanya berarti nggak normal. iya nggak normal. Ya nggak normal, udah selesai. Iya. Lanjut, tata. Iya Standby. dong. Nggak Jadi, normal mereka itu. Dalam arti begini, bukannya berarti salah udah, gitu udah ya? dijawab nggak normal, udah. Dia mengatakan dia Tunggu dulu. mengikuti ajaran Yesus tapi disuruh baptis nggak mau gitu. Ya, tapi intinya Mengikut tidak ada sebagian doang. tidak ada hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus, tidak ada ya. Satu ron boleh. Tunggu Bang. Jadi, karena saya mendapat 3 dalil hidup yang kekal itu mentuhankan Allah, Yesus sebagai utusan. Kalau kamu punya dalil hidup kekal mentuhankan Yesus, tidak akan ada, tidak mungkin nemu.
Ya, Loh, itu loh, aku ya. gini loh, Pak. Yang Gini nggak langsung loh, pakai Pak. dalil. Kitab suci itu keseluruhan, Pak. Iya, pakai Bapak dalil itu aja hanya memotong keseluruhan. sebagian. Nah, Nah, nggak tadi ada udah dikasih artinya. dalilnya apa, Pak? Nah, iya mana hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus itu tidak ada gitu loh. Loh, Ada kan udah maka, dibilang hidup yang kekal itu percaya kepadanya. nah, berarti nggak ada kan? Bilang aja Loh, nggak ada. semua perkataan kalau Yesus bilang dia adalah akulah dia, kamu percaya nggak? Akulah dia siapa? Siapa dia itu? Ya Tuhan lah, Allah lah. Tuhan Allah. Iya. Berarti Allah itu nanti Kudus firman adalah Allah, punya percaya Tuhan nggak? gitu. Ya kamu percaya nggak? Kan kamu percaya Iya, semua perkataan iya. Yesus harusnya Akui kan? dulu. Berarti Tuhan itu punya Tuhan gitu. Bukan aku punya, gimana? Loh, kan dia, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ah, Sedangkan Yesus itu kan Allah kan? Yesus itu Tuhan, Allah, betul. Iya, berarti Tuhan itu punya Tuhan gitu. Tuhan Loh, punya bagi Tuhan. kemanusiaan Tuhan Yesus itu ya, punya Pak. Allah, punya lebih tepat gitu. Nah, iya, oke, Allah itu Tuhan apa enggak? Allah itu Tuhan juga. Ya udah, berarti dua. Nggak Yesus dua Tuhan, pribadi. Yesus Tuhan punya Tuhan gitu kan? Itu dua pribadi. Iya, dua pribadi. Makanya yang Tuhan yang mana? Ya dua-duanya, Oh, berarti ada dua Tuhan. dua pribadi. Nah, iya, ada dua. Iya, dua pribadi. Ya udah, berarti Tuhan ada dua. Dua pribadi. Ya oke, Itu pengertian yang mana? kamu, karena kamu nggak Oke, ngerti Alkitab sekarang, gitu loh. hidup Karena yang kamu nggak kekal ngerti wahyu itu Allah. pakai dalil. Hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Karena saya pakai dalil. Bahwa Loh, hidup yang tadi kekal saya udah bilang Ya, dalilnya dalilnya percaya sama Bapak dia. nggak di Iya, yang kan lain gitu percaya. loh. Dalilnya Pak Oke, Bapak tuh caranya berarti- salah. sekarang gini. ketika Betul, Yesus- betul, betul. Anda Pras, coba percaya Pras jawab dulu, Pras. salah. Anda Oke. salah Bapak katanya. mendalilkan Percaya satu kepada hal, perkataan membuang Yesus, semua kan? yang lain. Kalau Oke. kita tuh menerima semuanya, jadi Ya kita ngerti apa makanya yang langsung pakai dimaksud. dalil kita. Jadi Dalil sudah berulang-ulang percaya ditampilkan, Pak. kepada ucapan Yesus kan? Iya, betul. Oke, sekarang hidup yang kekal menurut Yesus mentuhankan siapa? Ya menentukan Bapa lah. Tuhan kan Oke, terus Bapak sebagai terus, Allah terus dan mengenai Yesus menerima sebagai Yesus apa? sebagai utusan dia. Ya udah. Tapi utusan ini utusan yang bagaimana? Ya, tetapi sini Yesus berkata bahwa akulah dia. Saya enggak. Nah, langsung pakai dalil, coba pakai Ya ini bahwa- dalil di depan mata Kan Bapak. tadi udah dikasih. Coba. Matius Ini 8 8:27 ya. ayat Sekarang saya pakai 28. dalil 3 ya. Kamu pakai dalil juga bahwa hidup yang Mereka kekal- tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah menikah anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Iya di, Ya, jadi di Bapak situ belum dia ngerti. itu kan Jadi Allah Yesus sendiri di kan? dunia Ya mengaku udah, Bapa gitu. dia ngomong begitu kan. Jadi Yesus di dunia mengaku Bapa. Iya, Tuhan, dia Allah. Oke. Waktu dia Allah. mengaku utusan bagaimana itu? Iya, dia menjadi utusan. Begitu. Jadi utusan juga, Bapak juga. Iya, betul. Bukan Bapa, Dua-duanya. dia adalah Allah. Akulah Ah. dia. Akulah dia, I am. Saya adalah Allah. Ya, dia kan adalah Allah Bapak, gitu. pada waktu dia Nah, waktu dia manusia, menjadi dia utusan, tetap bagaimana Allahnya nasibnya? memenuhi seluruh alam semesta. Nah, bagaimana nasibnya kalau dia berkata aku utusan? Ya, dia adalah utusan dan juga Allah gitu loh. Dua-duanya dipegang. Iya, Iya. betul. Yakin? Yakin. Yakin, Sebagai karena manusia, Allah tidak bisa dibatasi ruang dan dia waktu. hamba Iya. gitu loh. Sebagai Dia Allah ya dia diperhamba Allah. oleh siapa? Ya diperhamba oleh Allah lah. Berarti memperhamba dirinya. Iya, betul. Lanjut, Tad. Iya. Dia memperhamba Apa? dirinya dalam rupa manusianya. Iya. Pokoknya gitu. Memperhamba intinya dirinya. tidak Dalam ada keberadaan dalil hidup sebagai yang kekal manusia. mentuhankan Yesus, gak ada dalilnya. Kalau ada silakan tunjukkan. Ini Ustaz Tata tidak Loh. berpikir. Ini kan udah dibacain akulah dia. Ustaz Tata percaya nggak? Saya nanya hidup yang kekal mentuhankan Yesus. Ya sama aja. Kalau Anda berpikir, Enggak, Anda akan saya tahu nanya, bahwa ada di enggak? sini kan Anda percaya nggak bahwa akulah Allah? Pertanyaannya ada Di apa sini enggak? bilang akulah Allah. Pertanyaannya ada apa enggak? Ya ada, ini dia. Silakan, Ini silakan. dia. Ini dia. hidup yang kekal coba. Bentar. Ini dia di depan mata Anda. Pertanyaanku, ada enggak hidup yang kekal mentuhankan? Ada, inilah dia di depan mata Anda. Ini Bacakan. loh, Antonius, sebentar Antonius. Jadi Umas Tata ini salah, yaitu salahnya apa? Yaitu pada waktu mengatakan Salahnya kamu tidak punya dalil. Mesias adalah Dalil di depan mata Anda. Itu Anda Bapak tidak adalah berpikir. Allah. Anda orang Baca tidak Yohanes berpikir. Itu harus dipercayai, nggak perlu harus Baca Yohanes mengatakan bahwa 5:24 coba. utusan itu Baca Yohanes 8 ayat 27. Jangan pilih-pilih ya. Inilah hidup yang Di kekal, ayat mereka lainnya mentuhankan menyatakan aku, bahwa gitu. utusan Gitu ini Yohanes. adalah Allah. Kamu harus percaya. Langsung pakai dalil. Hidup yang kekal itu mentuhankan Iya. Allah dan Yesus adalah Allah. Itu Di dalilnya. mana? Di mana? Ini ya depan mata kamu 8 ayat 28. Akulah dia. Coba gimana bunyinya? Akulah dia. Nih. Akulah dia. Iya, kan tadi udah tunjukin. Karena itu aku berkata kepada bahwa kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Iya, Akulah dia itu Allah gitu loh. I am. Ya udah itu satu ya. Iya, itu salah satunya. Ya akulah dia itu kan sebagai Mesias. Ini loh, pokoknya Bukan, di dalam I am di sini. menyatakan bahwa Yesus I am. adalah Allah. Kamu Berarti- percaya Bro, dia bro. utusan, Berarti Baca dia Yohanes yang 20:17. Ini Ini Anda, I am. lagi nih. fakta Yohanes 20:17 coba bahwa baca. Yesus adalah manusia. Bentar, I am nih, ini I am ya.
Yohanes am. 20:17 coba Sebentar, buka. sebentar. Ini ego Emi ya. Iya, Ego Yohanes 20:17 coba buka. Emi. Baca ya, jangan ulang-ulang. Ini bukan bicara tentang Iya, Mesias. ya udah paham ini. Ya udah paham, jangan Ya nanti ulang-ulang. ketabok, coba baca Yohanes 20:17. Yohanes 20:17 buka, Bro. Yohanes 20:17. Kan ada kan Yesus adalah Allah itu sendiri ya. Oke. Ya coba baca. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, bagaimana dia mau pergi? Orang bapaknya di dalam diri Yesus mau pergi kemana dia? Dia maksudnya pergi ke sorga gitu loh. Bagaimana orang di Dalam- dunia dia dalam ngomong? kemanusiaannya melaksanakan Orang bapak di dalam diri dia terus mau pergi kepada Makanya bapaknya aku gimana lagi, sih? gimana? Iya, Dia maksudnya Ya, naik ke gimana, sorga. gimana? Ayo. sebagai manusia yang melakukan penebusan dosa menghadap Yesus Katanya akulah itu dia. Anda katakan akulah dia. Ya, Anda kan Yesus itu bertanya adalah Allah itu bagaimana? sendiri. Iya Nah, Yesus betul. akan mau pergi ke rumah kepada Allahnya. Ya terus kenapa? Berarti Allah dalam dirinya kok pergi lagi ke Allah yang lain? Ya artinya maksudnya naik ke surga gitu loh Pak. Ya, Paham Gimana nggak? naik ke surga? Lu gimana Allahnya enggak? dalam dirinya. Ya maksudnya begitu, maksudnya naik ke surga gitu Masih loh. ngomong di dunia loh. Iya, tapi Yesus bilang aku Bapa di dalam aku. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Nah, Itu ini nggak boleh aku akan diabaikan. pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Iya, Allahku dan artinya dia Allahmu. naik ke surga. Secara dalam- fisik Ya dia naik ke surga. dalam keadaan Ya maunya gimana? Bro. Kamu maunya gimana gitu? Kalau dikasih jawaban kamu nolak, kamu maunya Ya kan gimana? begini, dengerin saya Enggak, bicara maunya kamu sebentar. gimana deh? Maunya kamu gimana coba? Ya dengerin ya makanya. Allah itu tidak Iya. bicara Tadi Anda tempat, mengatakan. Pak. Ya exegesis kamu Yesus coba berkata, gimana "Allah gimana? Allah bicara tempat itu bicara Pak Pras tentang ngomong melulu pekerjaan itu. Allah gitu loh. Ya, Gak apa-apa, gantian Pras. ya. Kita dengerin Sebagai exegesis dia manusia, gimana? Dia menebus dosa manusia, sebagai manusia dia menghadap kepada Nggak ada Allah. penebusan Tetapi dosa, kita Allah tuh omongin ada kok. di mana-mana. Pak Jadi Pras, Allah tuh bukan sebentar seperti Pak dewa, Frans. Pak, yang duduk di sorga kemudian Frans, nongkrong bentar gitu dulu doang. dong. Tapi dia tetap memenuhi seluruh alam semesta Jangan dan diputar di dong, atas dengerin ruang dong. dan waktu. Ya, Jadi harus menebusnya kepada dimengerti siapa? Allah Bang? seperti apa. Menebusnya Dan kepada dia siapa? Tadi kan dari Allah awal di Anda atas mengatakan penebusan. dia, Yesus Gak apa, Pras, itu kita dengerin aku dia lah. punya exegesis, Pak. Kesalahan yang Pras. di dalam Alkitab gitu loh. Ya, Kita Ya, dengerin Pak dia Frans, punya izin Pak exegesis. Frans, izin. Tadi kan Anda mengatakan nih, akulah dia. Ya, Yesus mengaku Allah gitu. Kenapa di sini kalau udah mengaku Allah, kenapa dia mengatakan lagi, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu? Tadi kan udah Sedangkan Allahnya dia dijelasin, Pak. sendiri. Tadi udah dijelasin maksudnya Nah, apa. gimana Anda itu bahasa ngebantah. Indonesianya? Anda ngebantah kan? Anda nggak mau terima jawaban saya, ya udah. Nah, Anda bagaimana maunya mungkin pergi apa? ke Allahnya sedangkan Allahnya itu dia sendiri? Makanya saya bilang maksudnya dia naik ke surga, artinya Nah, itu. enggak di dunia kok dia Ya akan udah, pergi ke ya udah Allahnya. kalau kamu nggak terima, maunya kamu Jangan apa juga gitu loh? itu. Nah, Maunya kamu Allahnya apa? dalam Dia kan mengatakan Allahnya dia Ya dalam- makanya dalam dirinya. tafsiran kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Ya, makanya Dikasih jawaban, Anda nggak mau. Ditanya Ya, apa, makanya Anda nggak dengerin, saya jawab ngomong gitu loh. dulu. Ya udah Jadi- silakan exegesis Anda apa? Jadi statement Anda dari awal mengatakan Yesus akulah dia, berarti Yesus adalah Allah. Terus Yesus berkata aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, artinya statement awal Anda itu keliru benar, keliru besar. Harusnya gimana? Harusnya gimana? Artinya Yesus itu utusan. Yesus mengatakan akulah dia, akulah Allah gitu loh. Allah sendiri. Anda nggak boleh, nggak boleh itu Anda menyangkal. Itu Yesus sendiri ngomong, akulah Kalau Yesus, dia. dengerin dulu dong, kan belum kelar. Udah Kalau Yesus itu dengar. adalah Allah itu sendiri, tidak mungkin dia berkata, aku akan pergi Kenapa kepada nggak Allahku. mungkin? Kenapa nggak mungkin? Berarti Kenapa nggak Allahnya mungkin? berpisah dong dari dirinya kalau dia mau Lo kan pergi ke udah Allahnya. dijelasin maksudnya Yesus naik ke sorga gitu loh, ngerti nggak? Naik ke surga bagaimana? Kalau mau naik ke Ya surga, udah, baca kalau- Markus kalau 16, Anda nggak terima, bukan di sini. Kalau Anda nggak terima, jawaban apa yang menurut Anda benar? Ya udah, Pergi ke artinya surga Anda blunder, bertemu bro. dengan- Nggak ada blunder, Anda yang nggak blunder, Anda nggak bisa jawab. Dikasih Loh, jawaban kok bisa menolak. jawab? Orang saya yang nanya, Loh, kok saya yang jawab. Anda udah dikasih jawaban, Anda nolak kan? Makanya saya minta jawaban Anda apa? Makanya akulah dia, itu keliru besar di sana, bro. Oh nggak mungkin keliru, nggak mungkin keliru. Akulah dia Ini- bener ego Emi. Pergi Ini ke Ya, kepada ego Allah ini. dia mau pergi. Ya Bu, saya udah dikasih jawaban, maksudnya begitu. Kamu nggak mau terima ya Mestinya sudah. kalau benar di situ Yesus adalah Allah, ini kalimatnya diganti dong. Aku Nggak akan harus. pergi kepada diriku Nggak sendiri. harus, karena Yesus bicara tentang kenaikan ke surga. Firman Tuhan Gitu kalau loh. diganti, Bukan seperti diganti, Anda harus mengganti cara berpikir Iya, Anda yang terserah salah. dah. iya, Makanya jadi jangan bukan- dipaksakan Yesus dari bilang, manusia adalah Yesus Tuhan. bilang, Bapa di dalam aku. Nah Lanjut, sekarang Pak kalau Dota, ada kalau Yesus ikutin dalam maunya Tuhan. kamu, mau ikutin maunya kamu gimana tuh? Berarti bertentangan dong perkataan Yesus saling bertentangan. Berarti ke surga itu bertemu Allah juga. Iya begitu. Oh, ada dua berarti Allahnya.
Udah Tidak. dibilang bolak-balik Loh, kamu. sekarang kan Yesus bolak-balik. kalah di dunia, dia mau Karena pergi kamu ke berpikir Allah. Allah Berarti itu ada seperti berapa alahnya? manusia, Pak. Hah? Pemikiran kamu yang salah. Kamu berpikir Allah Nah, itu iya, seperti jawab saja. bakpao. Kalau Allah Yesus seperti itu Allah, bakpao, lalu dia pergi ke Allah gitu. Iya, iya, dengerin kamu tuh dulu. berpikir tuh Ya, Dengerin iya, dulu. jawab aja. Ya, iya, jadi jawab tapi dengerin dong. Ya makanya iya apa enggak? Tad, volume suaranya naikin tadi kecil. Enggak ada mana. Oh, enggak, Pras, jawab, jangan dipotong. Kamu kalau mau jawaban dengar, Apa jangan dijawab? dipotong. Apa? Ya udah silent. Pras jawab, silakan. Ya, jadi di dalam Alkitab itu ada bicara tentang dua aspek. Allah di dalam keberadaan dirinya sendiri secara ontologi. Itu tidak bicara ruang gitu loh. Allah itu di atas waktu, di atas ruang. Tetapi bicara di aspek pekerjaan dalam hubungannya dengan manusia masuk dalam ruang dan waktu manusia sebagai utusan. Dia melakukan pekerjaan selesai, dia akan kembali kepada sebagai utusan kembali kepada Allah. Tetapi Allah jangan dimengerti ada di atas, ada di bawah, atau Allah itu ada di mana aja gitu loh Pak. Itu dalam aspek pekerjaan dia selesai sebagai utusan menyelesaikan pekerjaan penebusan, maka dia menghadap kepada Allah gitu loh. Di aspek dia manusia. Berarti Allah itu kembali kepada Allah. Dia gitu. itu tetap adalah Allah yang memenuhi alam semesta ini gitu loh. Iya, berarti Yesus itu Allah akan pergi ke Allah gitu ya. Iya. Iya, berarti ada dua Iya, Allah. tapi bukan di dalam kealahannya, tapi di dalam Gimana? aspek dia sebagai Kamu nggak bisa ngitung Allah manusia yang seperti hidup itu. susah. Ya gimana? Di sorga, terus Yesus berarti ada dua. Ya, Yesus Jadi gini Allah ya, di dunia. Kitab Wahyu mengatakan ada 7 roh. Tidak berarti rohnya benar-benar pengertian 7. Iya, Ada 7 roh intinya gitu itu loh. Yesus Allah di dunia dan di surga ada Allah juga gitu ya. Iyalah, Ya udah. Tuhan tuh bisa ada di mana aja. Nggak bisa, Iya, kamu nggak bisa berarti hitung begitu Tuhan itu cara ada hitung di Tuhan. surga juga ada di dunia. Kalau di Iya. dunia Allah Yesus gitu ya. Allah bisa melihat semua orang. Kemudian Allah matanya ada banyak. Tapi Allah yang Satu di dunia kanan, ini satu tidak di bisa kiri, berbuat apa-apa satu gitu di, ya. Satu di Amerika, satu di Jakarta. Matanya Allah ada berapa? Iya, Aku berarti nggak Allah mengerti yang Allah di dunia seperti tidak bisa itu. berbuat apa-apa gitu ya. Kalimatnya jangan dipotong. Iya. Tidak Kalau berbuat Allah bisa apa-apa melihat tanpa kalau melihat melihat dari sesuatu Bapa kan. gitu loh. Apa Jangan Allah dipotong. yang ada di surga Mungkin ini? masalah Pertanyaannya ada itu di sorga, berapa, ada di bukan bumi. keberadaan Allah bisa jawabannya. melihat malaikat, bisa melihat di Amerika, bisa Kalau melihat di pertanyaan Jakarta, berapa, lalu jangan masalah jawab ada di mana? keberadaan. Loh, karena Udah, Anda menghitung dengan cara keberadaan gitu loh. Masalahnya di situ. Iya. Ya orang bertanya berapa, Anda jawab keberadaan. Iya, itu Beda. jawabannya. Ya, Jawabannya Anda tanya berapa, nggak ada, itu berarti Anda menghitung. Iya, Anda menghitung Tuhan dari cara berada Tuhan. Allah yang di dunia Karena Dewa. Tuhan Anda kadang di bumi, kadang di langit, di surga. Nggak ada kadang-kadang, nggak ada kadang-kadang. Anda pakai konsep Anda gitu loh. Oke. Tuhan kami tidak sama Apakah- seperti dengerin, itu. dengerin. Tuhan Anda kalau Apakah- keluar dari surga hilang Dengerin, bro, dengerin surga. bentar, Kalau bro. kami nggak Apakah gitu. Allah di dalam diri Yesus itu pernah berpisah atau tidak? Kealahan itu nggak ada di luar, di dalam, nggak ada di atas, di Kata di bawah. dalam. Apakah Allah di dalam diri Yesus yang mengaku aku adalah dia ini, di dalam diri Yesus itu pernah berpisah atau tidak? Allah tidak pernah berpisah, Pak. Baik, tidak pernah berpisah. Ya. Waktu Yesus disalib, Allahku, Ya, Allahku, karena kenapa Ela, engkau Ela, meninggalkan Lama aku? Sabaktani, itu adalah di aspek dia sebagai manusia. Dengerin dibuat dulu, menjadi belum dosa. kelar, jangan langsung Dalam dipotong. perasaan Dengerin dulu. kemanusiaannya dia ditinggalkan Dengerin Allah. dulu. Pak Frans, sabar Pak Frans. Anda mengatakan tidak pernah berpisah. Waktu disalib, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Berpisah, bro. Ditinggal loh. Blunder kan Jawab lo? ya. Berpisah, ditinggal. Udah, sekarang ya. Pras jawab. Nah, silakan. Ini kalian selalu menggabungkan antara kealahan dengan Allah dan manusia. Oh, Anda yang gabung kok, bukan Nah, kami. itu Jangan Jangan dipotong. dong. Aduh, Handi ini. Bagaimana nggak dipotong? Anda yang Itu gabung. jangan dipotong, berbuka. Anda dipotong, dengerin dulu. Nanti kalau Nah, selesai baru Jadi Anda Anda nggak bantah. mengerti bahwa dia itu adalah manusia beneran, tapi juga adalah Allah. Di aspek kealahan tidak ada keterpisahan karena Allah itu tidak bicara ruang dan waktu. Di aspek dia sebagai manusia dia lapar, dia ditinggalkan, dia punya perasaan kemanusiaan, dia merasa ditinggalkan karena dia dibuat menjadi dosa dan dia itu sedang menanggung hukuman. Kalau begitu saya Jadi tanya dia ulang mengatakan, ya. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Dengerin Nggak dulu. Masalah. Itu Aduh, adalah kamu nggak denger diatur berarti. manusianya. Enggak, Dan ini itu nggak harus dijawab dimengerti. pertanyaan. Iya, kamu belum selesai, Itu nggak ada belum saya masalah. dengar udah mau bertanya. Begini, bro. Iya, Anda jadi harus jangan komitmen. disampaikan pada Dengerin waktu dulu. mengatakan Allahku, Anda Allahku, harus mengapa engkau komitmen, meninggalkan konsisten aku? dengan Kalian jawaban berpikir semula. bahwa Enggak, kamu Allah maunya didengerin itu terus gitu loh, meninggalkan Handi. kesalahannya Tapi dengerin nggak mau. Bukan demikian. Bukan Berarti nggak kamu mau, nggak ini ngerti-ngerti nggak gitu loh. terjawab. Perasaan kemanusiaan. Loh, itu jawaban, kamu denger dulu jawabannya. Nanti kalau menurut kamu nggak sesuai, kamu tinggal ngomong. Jangan bilang orang jawab nggak jawab. Salah, kamu bilang jawaban kamu nggak sesuai karena A, B, C, D. Nah, Dengerin dulu begitu.
Halo. Ini suaranya hilang kemana ya? Halo. Kali belum pisahin. Kenapa? Bagi perasaan manusianya dia ada keterpisah. Kalau Itu dia adalah nggak berpisah, nggak mungkin dia kamu mati. nggak pernah mengerti bahwa anak Allah itu memiliki natur manusia dan Dia bicara di diputar dalam lagi. natur manusia, aku lapar, maka menangislah Yesus, ketakutan itu adalah natur manusia. Dan di dalam natur manusianya dia mengatakan, karena dia adalah natur Ya, akulah manusia, dia, berarti Allah itu ketakutan gitu ya. kemanusiaan. Makanya Akulah dia. komitmen Ada waktu dia dong menanggung kalau dosa, dia punya mengalami pendapat itu akulah perasaan dia, jangan nanti kemanusiaannya. Aduh, jangan dipotong-potong dong. bantah sendiri. Kok pada nggak tertib begini? Tapi bukan berarti kealahannya terpisah. Jadi kalian nggak ngerti bahwa natur. Dua Natur yang satu ketakutan. Natur ini selalu berpisah menyatu. Jadi waktu natur ini berpisah atau menyatu? Bukan masalah begitu. Saya bertanya kok masalah. Manusia tetap punya natur. Dijawab aja, ini dua natur di dalam diri Yesus ini. Lo berpisah dengerin atau dulu, menyatu? makanya dengerin Ini dulu loh, dong. biarpun Ya nggak dijawab andai kok. kata contohnya Dijawab, cuma kamu nggak dengerin itu gimana? bersatu, tetapi pada Kagak, waktu nggak Yesus dijawab. lapar, bukan berarti Allah kealahan yang lapar, itu natur manusianya. Enggak dijawab aja. Ini dua Bukan, natur bukan. ini. Kamu caranya bukan Ataupun gitu, di dalam Handi. di Kamu dalam dengerin, kalau pribadinya. jawabannya nggak sesuai, kamu bilang nggak sesuainya di mana. Itu cara menjawab. Jangan Ya, bilang kamu kamu nggak nggak jawab, ngerti, kamu nggak nggak jawab. Nah, Itu kamu terserah. namanya denial. Itu memang sebuah misteri. Tetapi ada natur kemanusiaan. Kamu harus ngerti natur kemanusiaan pada waktu lapar. Pada waktu dia bersatu, apakah kemudian Allahnya lapar? Bukan kealahan yang lapar gitu loh. Saya Harus nanya dimengerti lagi sekali begitu. lagi ya Mas Jadi, Frans. bersatu tapi tidak bercampur dan tidak berubah Dengerin menjadi dulu. bentuk Saya ketiga. pendek-pendek loh. Apakah Loh, kedua itu natur memang jawaban ini? harus lebih panjang. Dengerin karena dulu kamu nggak ngerti. sekali lagi, dengar baik-baik supaya jawabannya nggak panjang. Ya udah, Apakah kita dengerin. kedua natur ini selalu menyatu atau kadang berpisah? Ini ya, menyatu Nggak tapi dijawab dapat kan? dibedakan. Oh, Nggak gini. dijawab kan? Dapat dibedakan. Ah, itu udah dijawab, Pras. Gimana nggak dijawab? Saya nggak minta dibedakan apa enggak. Pertanyaannya nih, Harus. apakah kedua natur Harus, di nggak dalam bisa diri ngikutin Yesus kamu punya ini mau. selalu Ini menyatu adalah wahyu. atau kadang Ini bukan berpisah? hasil A. pemikiran Selalu manusia, menyatu, ini adalah B. wahyu Kadang Allah. berpisah. Ini adalah wahyu Allah yang kamu harus Berarti tunduk nggak dijawab kepadanya dong. dan berusaha Lain memahami ini berdasarkan urusannya. yang dimaksud. Lah udah dijawab tadi, gimana? Kok nggak Iya, dijawab? Pak, ini aja Pak Antonius jawab nih. Dengerin baik-baik pertanyaannya. Apakah kedua natur di dalam diri Yesus ini selalu menyatu atau kadang berpisah? A. Selalu Dua menyatu, natur B. itu Gini. Kadang bedakan, berpisah. Pak. Dua natur itu tidak bisa dicampur ya. Yang tidak berpisah itu adalah person daripada Tritunggal. Jadi jangan dicampur-campur. Gitu. Saya bertanya, saya nggak campur. Itu udah Saya dijawab. bertanya, Itu dijawab. Kamu Anda- kamu tidak statement mengerti Anda jawab. adalah Pertanyaan saya, di kamu dalam tidak diri Yesus kamu tidak mengerti ada jawaban dua saya di natur. mananya. Kamu tidak mengerti jawaban saya di mananya. Kan tadi saya udah Ya, jawab. ini nih, dengerin baik-baik ya. Berarti kamu tidak menangkap jawaban dengerin saya. makanya. Tapi katanya nggak boleh potong-potong. Gimana sih? Loh, gimana? Kamu juga harus tangkap dong. Kamu harus dengerin perkataan saya supaya kamu ngerti. Karena kamu bilang saya nggak jawab gitu loh. Nggak gini, dengerin dulu. Jangan bro. bilang begitu. Bro. Ya Dengerin jelas dulu, saya baru potong. Kamu bilang nggak jawab gimana? Udah dijawab. dulu, Kamu bilang nggak dengerin jawab. dulu Kamu ya. selalu denial. Ya dengerin dulu gantian ya. Anda tadi Saya mengatakan ngadepin, Pak gini. Antonius. Ya, di dalam diri Yesus ada dua natur kan? Kan gitu. Saya bertanya sederhana loh. Di dalam diri Yesus yang dua natur ini, apakah selalu menyatu atau kadang berpisah? Tinggal dijawab. Dengar ya jawaban saya ya. Jangan dipotong ya. silakan. Pahamin jawaban saya. Natur Allah dan natur manusia itu tidak bercampur. Ya, pertanyaan Anda salah, Bu, tidak berpisah karena memang tidak bercampur. Tapi Anda mengatakan di dalam diri Yesus ada dua natur. Betul. Ya, sekarang ini dua natur ini bercampur atau berpisah? Kan saya udah bilang tidak bercampur. Ya, berpisah. Iya, tidak Berarti bercampur. satu di luar, satu di dalam. Bukan soal di luar di dalam, tidak bercampur. Bapak jangan mengkonotasi tidak bercampur itu di luar di dalam. Itu kan Bapak yang bagaimana bikin gitu loh. Kok Oke, gimana baik. ceritanya? Pokoknya tidak Terangkan bercampur udah. kepada kami, ya, yang mana di dalam diri Yesus ini adalah natur manusia, yang mana di dalam diri Yesus ini adalah natur Allah, yang mana? Semua kemanusiaannya, Bapak HP Mama aku bel.
Yang mana? Silakan. Semua kemanusiaan Yesus adalah natur manusia. Ya, kealahannya Gitu. di mana? Bukan soal di mana-mana, pokoknya semua keilahian Yesus adalah natur Allahnya Yesus, gitu aja udah. Misalnya begini nih. Yesus pergi dari tempat A ke tempat B. Apakah sebuah natur ini bergeser? Sebuah natur itu bergeser, Ya, ya secara manusia iya bergeser lah. kealahannya bergeser juga. Kealahan tuh nggak bisa dibilang bergeser nggak bergeser karena dia melampaui ruang dan waktu, Pak. Enggak, kealahan di dalam diri Yesus ini, kalau manusia Gini, bergeser dari A Pak, ke B, namanya apakah di kealahan dalam itu pindah? dia dengar ya. Konsep Allahnya salah, Pak. Di dalam diri Allahnya itu nggak tidak boleh berarti dimengerti Tuhan seperti itu berada secara ruang di dalam diri Yesus, bukan begitu pengertiannya. Di mana Pengertian posisinya diri itu? itu transenden, nggak bisa ditunjuk gitu loh. Di Anda dalam yang diri, ngomong kok salah. Anda yang ngomong dua natur. dengar loh, iya terus kenapa? Ya Kalau makanya dua kalau ngomong natur. dua natur harus Anda buktikan. Ya itu udah dibuktikan. Ya kalau berpindah dari A ke B, dua-dua yang natur Loh, ini pindah makanya nggak? saya udah bilang, itu naturnya Bapa, naturnya Allah itu tidak bisa dibilang berpindah secara Iya. ruang. Loh, ini Karena badan dia kan tidak nggak mungkin- menempati emang ruang Yesus gitu nggak loh. pernah kemana-mana gitu. Gini Pak, naturnya Allah itu tidak menempati ruang. Nature Yesus manusia menempati ruang. Paham nggak itu bedanya? Ya manusia ini tidak menempati ruang gitu ya. Aduh, Oke? manusia itu menempati ruang, Allah Iya, tidak dengerin dulu. menempati ruang. Kamu Iya, dengerin, dengerin kamu dulu. salah tangkap mulu, Iya dengerin Hendy. makanya ini. Kamu yang Dua perlu natur dengerin. ini jelaskan Kamu dulu, harus dua dengerin, kamu natur selalu ini. salah-salah terus gitu loh. Aduh. Dengerin dulu, dua natur ini di dalam diri Yesus. Ya, ada manusianya, ada kealahannya. Betul apa betul? Betul, Betul. ya. Kalau kemanusiaannya bergeser dari A ke B, apakah kealahannya ikut geser? Aduh, udah dijawab berulang-ulang, saya capek jawabannya. Kealahan Kamu nggak dengerin bakal dong. tahu, Pak. Ya, Kealahan tinggal itu ngomong tidak dong, geser atau bergeser. tidak, gitu loh. Lo udah berkali-kali ngomong kamu nggak nangkep karena Ya kamu nggak nggak, dijawab, Kealahan gimana itu bisa diputer? di Jakarta dan karena kamu nggak nangkep jawabannya. Jangan bilang nggak saya ulang dijawab. sekali lagi. Kalau manusianya bergeser, apakah kealahannya bergeser? A bergeser. Udah B tidak. dibilang tidak ada pergeseran. Tuhan itu tidak menempati ruang. Yang bergeser itu sesuatu yang menempati ruang. Ngerti nggak? Kamu ngertiin itu dulu deh. Oke, baik. Bergeser. Aku ikutin lagi ya. Aku ikutin nih. Kamu nggak ngerti Artinya Allah. kalau tidak bergeser Sorry, kealahan pandangan ini kamu tentang berarti Allah salah. naturnya Kamu nggak berpisah. ngerti Allah. Betul? Iya, pandangan tentang kamu tentang Allah tuh Kamu salah pandangan gitu loh. kamu tentang Dari Allah Dari- menurut kamu tuh adalah di dalam ruang dan Kamu waktu. nggak ngerti Jadi dia Allah. bisa Jadi bergeser. kealahan ini ya Karena kadang beda berpisah. konsep, Pak. Dengerin dulu dong. Kealahan di dalam diri Yesus kadang berpisah, kadang menyatu, betul? Kealahan di dalam Tapi diri Allah Yesus. itu, kamu Hmm. tanya Allah bisa bergeser itu suatu kelucuan buat orang Kristen itu suatu. Ya Yesus hal memang yang nggak pernah ditertawakan. kemana-mana. Berdiri terus di tempat gitu. Udah dibilang, Pak, Allah itu tidak memenuhi seluruh ruang dan bercampur. waktu dan di atas waktu, Pak. Tidak Sebentar, Anda ada tadi sebentar, Pras, awal sebentar, mengatakan Pras. loh, pertukaran, nggak di ada dalam diri perubahan. Yesus ada dua natur, berarti di dalamnya bukan di luar diri Yesus. Loh, keirahian Perbaiki Yesus bahasa ada di Indonesianya dong. mana, Pak? Di dalam Keilahian diri Yesus Yesus bisa ada di ada dua sorga. natur, bukan di luar diri Yesus. Keilahian Yesus bisa ada di sorga pada saat Yesus ada di bumi. Perbaiki dong bahasa Indonesianya. Anda Enggak, dari awal kamu mengatakan ngerti ya, kealahan. di Kamu dalam nggak ngerti diri kealahan. Yesus Konsep kealahan ada dua kamu tuh- natur, berarti di dalamnya, bukan di Kamu luarnya. nggak ngerti konsep kealahan. Iya, masalah Kamu kamu tidak perbaiki dulu paham konsep konsep kealahan kealahan, gitu loh. Hendy. Karena beda pemahaman saya kamu gitu loh. Jadi nggak nyambung. Tadi Anda mengatakan bro, di dalam diri Yesus ada dua natur, kan di dalam, bukan di luar. Iya, nggak ada urusan dalam luar. Loh, Intinya iya, Allah itu Oke, tidak menempati sekarang ruangan, kealahan ngerti di dalam nggak? mana? Di dalam diri Yesus. Ya, Anda Kealahan boleh posisi gini, di dalam di Anda mana? boleh bilang ada di dalam diri Yesus, tetapi bukan dipahami secara ruang. Itu ngerti nggak itu? Ya, Di dalam Keilahian mana? Yesus ada di mana-mana. Siapa namanya? Antonius, suara gue dengar nggak? suara dengar Pras. Ya, keilahian Sebentar. Yesus ada di mana-mana. Saya coba bicara dulu deh, biar nggak suara kita bentrok, biar dia orang ini nangkep. Gitu ya, saya ulangin ya. Allah itu transenden, tidak menempati ruang. Jadi kalau misalnya dibilang Allah ada di dalam diri Yesus, pengertiannya bukan pengertian konsep ruang gitu loh. Bukan berarti Allah ada di dalam badan diri Yesus, bukan begitu. Apa maksud Allah di dalam diri Yesus? Maksudnya apa? Ya itu transenden, nggak bisa dijelasin gitu loh. Di dalam apa di luar? Di dalam betul, tetapi bukan dalam konsep Di dalam. ruang. Oke. Kalau Gitu, bukan di Allah dalam di konsep dalam ruang, diri ya. Yesus, posisinya ada di mana? Apakah di Ya dalam itu. badannya, apa di dalam perutnya? Ya gitu? itu makanya kan pertanyaan kamu memahami Allah tuh Ya katanya ada di menempati ruang. dalam. Ya makanya dengerin saya udah bilang bukan seperti ruang dan waktu, bukan dalam pengertian ruang gitu Kalau di dalam dalamnya. di mana? Transenden, ngerti transenden nggak Pak? Apa itu transenden di dalam dirinya? Apa Ia hubungannya melampaui transenden ruang di dan dalam? waktu gitu loh.
Kan Dia di dalam menempati diri di luar alam, Yesus. di luar alam semesta, di dalam diri Yesus, Berarti tetapi di di luar luar alam dong. semesta. Iya, di luar alam Ngomong dong di semesta. luar diri Yesus gitu loh. Jangan Di katakan luar, dalam. aduh, ini orang nih nggak tahu deh. Lo bedakan arti di dalam dengan di luar. Dengar-dengar ya, supaya kamu ngerti. Di luar alam semesta, tetapi di dalam diri Yesus. Tetapi tidak di dalam ruangan, ya. Paham ya? Bukan berarti tubuh Yesus di black ketemu Allah gitu. Bukan pengertian seperti itu. Anda Pengertian mengatakan di dalam transenden. diri Yesus. Di dalam transenden. Ngerti transenden? Kalau nggak ngerti, Bapak belajar dulu. Di dalam diri Yesus. Belajar di dulu dalam. transenden. Belajar dulu Bapak. Di Ya. dalam diri Yesus bukan di luar. Transenden pelajari. Percuma saya jelasin, Bapak nggak ngerti transenden, Pak Bapak Hardy, selalu Cuma gagal. bicara nggak bisa. Ya percuma. Anda nggak bisa membuktikan Anda ngerti, omongan Anda dikasih ngomong tahu di ya. dalam pengertian Anda imanen dalamnya Pak gitu loh. Hardy nggak ngerti konsep Oh, Anda yang kealahan. ngomong kok. Lah itu dibilang transenden, Anda bebel. Yang bicara di dalam diri Yesus siapa? Saya bilang transenden, Anda nggak Nah, ngerti-ngerti. yang bicara di dalam diri Yesus siapa? Iya Di Yesus. dalam Siapa pasti, yang Pak. ngomong? Di dalam Kalau di pasti. Saya dalam nggak diri Yesus membantah, saya nggak membantai Allah tidak di dalam diri Yesus. Anda Ya jangan udah, kalau di dalam bebel-bebel. berarti bukan di luar. Lah yang bilang di luar siapa? Di luar alam semesta, ngerti nggak? Ya, berarti di dalam diri Yesus di perutnya apa di dadanya apa di Nah pantatnya? itu kamu salah, bukan soal kok di dalam salah? perut. Dia salah lah. Kok salah? Yesus Kok itu kok nggak dirinya salah terdiri dari gimana? apa dirinya? Terlalu rendah, Pak. Kamu Ada kok nggak rambut, salah gimananya? Ada kaki. Kamu nggak salah gimananya? Di dalam diri Yesus ada rambut, ada kaki. Nah, di dalam diri Yesus Allah ini di mana Oh, ya, posisinya? konsepnya. Apakah di Ada, nggak ada di mana-mana, Mana transenden. Hanya dia materi, bro. Makanya Bukan yang ngomong materi. di dalam. Di dalam itu bukan pengertian materi gitu loh. Loh, Iya, dia Anda yang ngomong kok di konsepnya dalam. konsep materi. Saya nggak ngomong di dalam materi. Kapan saya Yang ngomong? di dalam siapa? Yang dalam materi siapa? Nah, yang ngomong di dalam siapa? Loh, saya nggak bilang di dalam materi kok. Di dalam diri Yesus bukan Yesus kan makanya materi. kamu selalu gagal paham. Udah dibilang bukan pengertian di dalam secara materi, Yang ngomong di bukan dalam ada, siapa? bukan di dalam ruang gitu loh. Loh, terus di dalam mana? Di dalam diri Yesus bukan secara materi, secara transenden. Di dalam diri Yesus maksudnya apa? Udah Anda belajar dulu transenden, kalau nggak Oh, ngerti Anda yang percuma. ngomong kok Ya saya percuma belajar, Anda nggak bisa paham, Anda nggak, oh iya gini, dosen mau ngomong tapi muridnya nggak paham gimana? Ya saya Pak dosen Hardy ini itu kamu ngerti murid Allah nggak tuh bisa kayak paham kok. Kamu gimana mau ngaku dosen transenden aja kamu nggak ngerti? Sebentar saya Sekarang tanya dulu. jelasin transenden itu apa? Dengerin dulu. Apa? Transenden itu apa? Dengerin dulu. Dengerin Apa dulu, lawan di transenden dalam? itu apa? Kamu Saya nggak usah pindah ke transenden. percuma kamu nanya kalau kamu nggak ngerti transenden. Apa lawan kata di dalam? Percuma mau Apa dibilang lawan kata di dalam? percuma. Dengerin Kamu dulu ngerti dong. Allah. Percuma kamu kalau nggak ngerti transenden nggak ada guna. Apa Karena lawan kata di pengertian dalam? kamu adalah pengertian ruang gitu loh. Dengerin dulu, apa lawan kata di dalam? Enggak, pengertian kamu adalah pengertian ruang. Apa lawan kata di dalam? Pengertian kamu pengertian ruang salah. Dijawab dulu. Apa lawan kata di dalam? Nggak ada, nggak harus begitu. Lo kok nggak harus begitu? Anda yang ngomong kok. Ya memang begitu. Ya orang nggak bisa Gini, begitu. gini, memang gini, begitu. gini. Ya, Allah itu, ya kalau mau Nggak kamu bisa bilang, begitu, kalau memang kamu mau begitu, bilang di gimana luar, begitu? tetapi bukan pengertian ruang. Kamu harus paham itu dulu. Lawan di dalam apa tadi? Diulang. Ya Lawan kamu di mau dalam. bilang gini, kamu mau bilang di luar boleh, tetapi bukan pengertian Saya ruang. nggak Ya. bilang di luar, di dalam. Anak ngomong di dalam kok. Aduh, kamu bolak-balik berbelit-belit. Kamu mau dijawab apa sih Loh, Anda maunya? ini nggak bisa jawab. Anda tidak bisa ngerti. Lawan di dalam apa? Anda tidak bisa Nggak mengerti. ngerti. Lawan di dalam apa? Nggak, saya tanya, transenden kamu ngerti nggak? Lawan di dalam apa? Nah, Saya kamu nggak jawab dulu, transenden, kamu saya jawab nggak dulu, ngomong. jawab dulu. Ya saya udah jawab lawan di dalam luar. Nah sekarang saya tanya, Luar, baik. kamu ngerti transenden nggak? Dengerin dulu. Oh kan enggak, giliran kamu menjawab. Di luar Kamu ya. kamu bertanya Berarti tapi di kamu nggak dalam. ngerti. Kamu Kamu udah transenden kemakan ngerti potongan nggak? sendiri gitu loh, nggak ngakuin. Kamu ngerti transenden nggak? Karena kamu nggak ngerti transenden. Poinnya di situ. Kalau jawabannya transenden nggak butuh kita diskusi lagi. Iya, nggak Oh ya butuh, udah, nggak kelihatan. ya udah kenapa harus nanya? Nah, karena transenden itu Ya, maksudnya bukan kamu- bisa dipahami oleh manusia. Ya udah, Itu arti ya udah. transenden. Kenapa kamu bertanya? Tidak bisa dipahami oleh manusia. Ya udah, kenapa kamu bertanya? Kamu memaksakan transenden untuk dijelasin, ya jelas kamu keliru. Kalau nggak tahu. Kalau kamu udah tahu transenden, jangan ditanya gitu loh. Iya, kamu kan tahu Kamu transenden memaksa ini. transenden untuk dijelasin, ya jelas kamu Oke, kacau sekarang, gitu loh. Diam dulu sebentar ya, kan diam bro. Ya dari ilmu apa yang kamu pakai bro, sehingga kamu berani berkata di dalam diri Yesus ada Allah. Ilmu apa yang kamu pakai? Maksudnya apa sih? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Ilmu apa, dasar apa yang kamu pakai sehingga Anda berani mengatakan di dalam diri Yesus ada kealahan? Ilmu apa yang kamu pakai? Ilmu Transenden Alkitab. nggak bisa Ya udah saya jawab. dipelajari. Ilmu Ilmu Alkitab apa? udah. Apa? Ilmu Alkitab udah. Ilmu Alkitab di mana? Di mana apa? Pertanyaan kamu selalu abstrak-abstrak. Di Ilmu mana Alkitab apanya? bagaimana di dalam diri Yesus ilmu Alkitab? Ya dari sesuai mana? dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Udah begitu. Begitu aja.
Iya. Coba terangkan apa maksudnya di dalam. Transenden lagi lo. Iya, kan udah dibilang. Kalau transenden ngapain lu ambil kesimpulan? Ya itu kesimpulannya transenden gimana sih? Maunya kesimpulannya apa? Gimana Apa, transenden Bapak? mau disimpulkan kalau ada di Allah dalam diri kalau bukan Yesus? transenden apa? Bapau. Di dalam diri Yesus kalau Ya udah, makanya transenden jangan itu disimpulkan. bahaya. Yang maksa kesimpulan kamu, bukan saya. Kamu yang ngomong kok di dalam diri Yesus ada Ya kealahan iya, itu kok. kan jawaban. Ya jawabannya kan. Nah waktu disalib itu Allahku kenapa engkau meninggalkan aku, bagaimana tuh ceritanya? Iya, Keluar dong keilahiannya. dia. Pergi Lalu dong. perasaan kemanusiaannya, dia Iya. sedang menanggung dosa, dia merasa ditinggalkan. Kan dia punya Merasa perasaan ditinggalkan manusia. apa ditinggalkan benerin? Hah? Merasa ditinggalkan atau ditinggalkan beneran? Merasa ditinggalkan. Merasa Itu ditinggalkan gini, atau ditinggalkan itu beneran? roh Allah meninggalkan tubuh Yesus, udah gitu. Iya, ditinggalkan beneran dong, nggak merasa ditinggalkan beneran. Fakta ditinggalkan toh. Iya, roh Allah meninggalkan diri Yesus. Berarti roh Allah waktu itu keluar dari dalam diri Yesus. Iya, betul. Berarti roh Allah pernah ada di dalam diri Yesus. Iya, betul. Itu yang saya maksud. Berarti di dalam diri Yesus. Kenal lagi kan? Ya udah, terus kenapa? Kenapa nggak ngomong dari tadi? Lah kamu nanyanya apa nggak jelas? Ya saya bilang tadi di mana posisinya di dalam. Kamu transenden gitu loh. Artinya. Ya udah dibilang di dalam, ya udah di dalam. Mau Di apa lagi dalam. gitu loh. Kamu mau memperinci apa? Artinya waktu Yesus di rumah. Gini loh, kamu bilang Dengar ada di dulu, perut. gantian. Sebentar. Kamu yang Gantian gantian, giliran saya ngomong. Ya saya ngomong dulu dong. Sebentar, bukan, enggak. Waktu Kamu Yesus yang di bilang rumah, harus ada di perut, harus ada di tangan. Ya itu kamu salah kamu di situ. waktu Yesus di rumah ada roh Allah di dalam diri Yesus. Kemudian dia jalan, kemudian dibawa ke salib. Pas digantung di salib, roh Allah keluar meninggalkan dia. Ya terus? Berarti roh Allah bisa bergeser dari rumah ke Nggak salib. bisa digambarkan begitu. Lo bergeser kok. Yang bergeser tubuh Yang bawa jasmaninya. siapa? Yang bawa roh Allah siapa? Aduh, Bapak, udah Yang dibilang bawa nggak roh Allah bisa. siapa? Nggak masalah yang bawa-bawa roh Allah mau tubuh Yesus. Ya, Tapi Yesus yang bawa. roh Allah itu bukan sesuatu yang menempati ruang. Pengertian dia menempati tubuh Yesus itu bukan dalam konsep ruang gitu loh. Nah terus yang meninggalkan roh Allah, yang meninggalkan Yesus di tiang salib siapa? Yang meninggalkan Yesus, ya roh Allah. Ya roh Allah. Berarti pernah roh Allah dalam diri Yesus. Iya, betul. Ya artinya roh Allah di dalam diri Yesus waktu dia di rumah. Bro, dia Yesus mengerti jalan secara membawa roh materi Allah loh, ke bro. salib kemudian ditinggal. Ya, Anda bilang mau bawa jalan silakan, mengerti tetapi secara bukan materi. dalam Ya, memang pengertian buktinya begitu. bergeser gitu ya. Jangan Tapi- bilang bergeser, itu salah. Artinya Kalau Anda roh- bilang yang ruang di konsep ruang waktu, di luar ruang waktu Anda bilang bergeser, udah keliru. artinya tidak selamanya roh Allah berada dalam diri Yesus. Di salib Ya. ditinggal. Ya, itu bisa Anda bilang begitu. Ya, Jangan bilang karena bergeser-bergeser ya. Dengerin. Kalau seandainya roh Allah nggak pernah meninggalkan diri Yesus, Yesus nggak bisa mati. Oke. Artinya ya Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Tidak temporer artinya tidak berlaku selamanya, situasional. Salah, Karena tidak berlaku di salib. salah. Loh, salah bagaimana? Jadi Yesus dan Firman itu di dalam Bapa dan Bapa di dalam Firman. Aku dan Bapa adalah satu kan Iya, ditinggal di salib. Iya, Nggak ingat lagi dong. salah. Oh, salah lagi sih. Ya makanya dengerin. Kamu kok Ya, orang iya, silakan. nggak suka dengerin bebel gitu loh. Itu Iya. jangan Anda jangan yang nggak bisa dibiasakan jawab. begitu. Anda nggak mau dengerin, bilang nggak bisa jawab. Itu Anda Ya, sekarang denial. jawab. Iya, Ya silakan. udah Anda dengerin ya. Nah, Yang meninggalkan Yesus itu, jadi Yesus itu dibaptis oleh Roh Kudus pada saat siapa dia yang ngomong baptis, ngomong salib? dengerin. Yang ngomong baptis Jangan siapa? dipotong-potong, dengerin. Ngomong salib langsung. Ya udah, kalau kamu nggak mau jawab, nggak usah bertanya deh. Iya, ngomong salib kok salib. Ya udah, kok kalau baptis. kamu nggak mau dapat jawaban dari saya, nggak usah bertanya gitu loh. Aku dan Bapak adalah satu di salib maksudnya apa ya? Ayo. Kamu mau bertanya dikasih Tapi saya jawaban, nggak kamu nggak ngomongin- mau. Tapi saya nggak nanya. Saya menjawab, baptis. saya nggak menjawab, kamu nggak boleh atur-atur cara saya menjawab aja. Lo kayak yang nanya-nanya. Loh, gimana yang kamu mau baptis ngerti? Nggak, kamu motong-motong jawaban saya kok. Yang Kamu nanya menolak, baptis ya. kamu menolak jawaban saya. Ya udah, jawab bebas deh, silakan jawab bebas. Ya, dan kamu dengerin ya, kamu jangan atur-atur saya. Saya bertanya, jangan di framing, jangan Iya, silakan. tinggalkan kebiasaan Anda mengatur-atur Iya, dan silakan, Bro. memframing ya. Silakan Yesus jawab. itu- Silakan jawab yang nggak ditanya. Silakan. Yesus itu menerima Roh Kudus pada saat dia dibaptis. Pada saat Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, Roh Allah Yang turun nanya kepadanya. itu siapa? Yang nanya itu siapa? Anda ya, dengerin. Saya nggak nanya itu.
Anda bilang Yesus itu pernah Roh Kudus pernah ada di dalam diri. Dengerin, pertanyaan ini berkaitan, jawabannya berkaitan. Ngerti nggak? Bukan, kamu ini berkaitan dengan jawaban kamu. Saya menjawab pertanyaan kamu. Kamu kalau menolak jawaban ya sudah. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya Pertanyaan apa? kamu ya, kamu tadi kan saya dibilang kamu salah. Kamu Pertanyaan bilang saya apa? ya, kamu bilang bahwa Roh Allah itu pernah ada di dalam diri Yesus, pernah tidak ada. Saya bilang iya betul. Tetapi bukannya berarti Bapa dan Yesus itu berpisah gitu ya, pengertian itu saya menjawab ya. Kamu jangan dipotong-potong, dengerin. Bahwa saya bilang bahwa kamu yang bahwa Roh Allah itu benar, pernah ada di dalam Yesus dan pernah tidak ada di luar Yesus itu benar. Karena Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri Yesus itu adalah pada saat Yesus dibaptis. Nah, Roh Kudus itu keluar dari diri Yesus pada saat Yesus disalib. Itu. Tetapi Yesus dan Bapa adalah satu, itu adalah firman, yaitu secara ilahi. Ya, bukan secara ada dalam Bapa manusiawi gitu. Bukannya berarti Roh Kudus itu ada di dalam diri manusia dalam pengertian itu, tetapi Bapa di dalam firman, firman di dalam Bapa. Itu yang dibilang perikorosis. Itu nggak pernah saling meninggalkan. Tetapi keilahian itu meninggalkan tubuh Yesus, iya gitu loh. Karena kan itu tubuhnya gitu. Roh Kudus meninggalkan tubuh Yesus. Terus Harus beda-bedakan. Maksudnya aku dan Bapak adalah satu apa? Iya, maksudnya Yesus firman itu, ini bukan bicara kemanusiaan Yesus ya. Firman itu berasal dari Bapa dan diam di dalam Bapa, dan Bapa itu diam di dalam diri Yesus. Begitu. Yang meninggalkan Yesus disalib siapa? Atau di Roh Kudus. yang meninggal? Bukan Roh Kudus yang meninggalkan dia. Betul. Meninggalkan tubuh Yesus ya. Meninggalkan tubuh Yesus. Dengerin dulu, yang Amin. meninggalkan tubuh Yesus. Enggak, kamu dengerin dulu. Yang saya maksud tinggal tubuhnya. Bukannya Allah saling meninggalkan, bukannya pribadi saling meninggalkan. Meninggalkan tubuh Yesus disalib apa? Aduh, kamu berulang-ulang. Udah dijawab Roh Kudus. Saya harus Roh jawab Kudus. berapa ratus kali. Baik, dia diam. Roh Kudus. Apa arti Eli lama sabachthani? Yaitu, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukannya Roh Kudus, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya maksudnya itu. Ya salah Anda, kan jangan ngarang di sini. Apa? Kenapa bisa salah saya? Salah di mana? Eli lama sabachthani artinya apa? Halo. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti bukan Roh Kudus, kenapa engkau Di mana? meninggalkan aku? Kenapa Allah itu bukan Roh Kudus? Nah itu barusan ngomong Eli lama sabachthani bukan Roh Kudus. Kasih dalilnya bahwa Roh Kudus bukan Allah. Kamu suka bener-bener dah. Kamu harus ada dalil ngomong. Kamu ngomong nggak pernah ada dalil masalahnya, Handi. Saya ngomong Eli lama Dalilnya mana sabachthani bahwa Roh Kudus bukan Allah? Dalilnya mana? Tunjukin. Eli lama sabachthani bukan Tunjukin dalil bahwa Roh Kudus bukan Allah. Yang masuk dalam diri Yesus. Tunjukin dalil bahwa Roh Kudus bukan Allah. Roh Kudus bukan Allah. Satu Tunjukkan ya. dalil. Gue unjukin. Ya, Lu diam. silakan. Waktu Yesus dibaptis, ya ada Roh Kudus berbentuk merpati di atas kepalanya. Di Sungai Yordan ada suara dari surga. Terbukalah langit. Inilah anakku yang kukasihi. Berbeda tempat, berbeda dia bumi. Kenapa kau selalu menyamakan yang tidak sama? Oh, Jelas ke kau? jadi karena beda tempat, Ya, berarti bukan Allah gitu ya? Dari kamu gitu kan? jadi paham kan kau? Paham ke kau? Ini Oke, bahasaku. ya saya paham pemahaman Anda bahwa menurut pemahaman Anda kalau Apakah beda kau tempat, membantah ayat itu? tidak, saya Ya, jangan membantah kalau nggak membantah logika kau Anda yang terima keliru. Mananya? Oh tidak, logika Anda keliru. Ya, Keliru. logika Apa Anda pula? mengatakan bahwa beda tempat itu berarti beda gitu loh. Jadi kalau Ya. beda tempat sama dia. Iya, Allah itu bisa berada di berbagai tempat. Ya beda, Jadi makanya dia saya juga. bilang jangan samakan Tuhan Jadi Anda dia dengan Tuhan juga kami jadi gitu Jadi loh. dia juga yang jadi burung merpati. Iya, Dia juga betul, yang ada di surga. betul. Beda Sama pribadi kayak itu. satu Allah gitu loh. Nah, yakinkah kau itu? Yakin. Kenapa pula dia berpisah? Apanya yang berpisah? Kalau dia sama, berpisah tempat dia. Ya kenapa nggak bisa berpisah tempat? Ya, berarti berpisah tempat berbeda dia. Loh dia bisa ada 7 roh bersama-sama kok. Tadi kamu Kenapa? Anda katakan tadi. Dia bisa ada roh di Smyrna, bisa Waktu ada kamu tadi roh di katakan, Philadelphia. bro. Itu masing-masing beda pisah, beda Waktu tempat. kamu tadi dari awal mengatakan bahwa menciptakan alam semesta itu gotong royong berarti tidak sama. Lah memang Kerja dibedakan, sama dia. dibedakan Kerja pribadinya. sama, tidak kerja sama namanya. Dia kerja sendiri. Iya kerjasama karena 3 Kalau pribadi. kerja sama berarti ada oknum 3 yang berbeda. Iya yang memang kerja ada, sama. ada 3 Berarti- beda.
Berarti Betul. tidak sama kalau berbeda. Betul, tidak sama. Ya berarti tidak sama. Roh Tidak Kudus sama. dengan Allah. Bukan, salah. Ya, kemakan Salah. lagi omongan kau. Oh enggak, kamu yang ngaco. Tidak sama antara Roh Kudus dan Bapa dan Firman. Itu yang benar, bukan Roh Kudus tidak sama dengan Allah. Justru salah, Roh Kudus Bapa adalah sama Allah Allah. beda apa sama kau? Bapa dan Allah beda sama. Ya Bapa Sama. adalah Allah. Ngerti Ya, nggak? Allah. Jadi Allah sama Roh Kudus sama kah? Iya bersama-sama Allah. Terus kenapa? Sama atau beda? Dibedakan pribadi. Ya beda loh kalau begitu. Iya beda pribadi. Kenapa tadi awal kau bilang kan sama? Loh, yang sama, Roh Kudus adalah sama dengan Allah. Artinya Eli lama sabaktani itu bukan Roh Kudus nanti. Siapa bilang? Siapa bilang? Lah buktinya Kamu Eli belum, artinya- kamu aja gagal membuktikan bahwa Roh Kudus Artinya- bukan Allah. Nah itu tadi saya buktikan. Kamu Anda nggak ada ngaco. Kamu bilang tiga berpisah, dibedakan, tapi bukannya berarti Roh Kudus bukan Allah. Kamu tadi Berbeda dari awal Roh Kudus menyatakan, dengan Bapa gitu kamu loh. ini benar keras kepala kau Kok teman. keras kepala? Saya menunjukkan logika yang benar. Kamu gitu. dari awal tadi penciptaan alam semesta itu kerjasama. Iya, betul. Jadi ada 3 oknum yang berbeda. Betul, 3 oknum, 3 pribadi maksudnya. Jadi Allah berbeda. Firman Pribadi berbeda. yang berbeda. Dengerin dulu aku Pribadi yang bicara. karena kamu salah. Saya nggak perlu dengerin. Pada saat kamu salah, saya perlu koreksi. Kamu kan bilang 3 Allah yang berbeda. Kamu dari awal tadi menyatakan bahwa penciptaan alam semesta itu kerjasama. Iya, betul. Yang namanya kerjasama, oknum yang berbeda. Iya, betul. Nah, kalau tidak kerjasama, artinya dia sendiri. Iya, Kan betul. begitu. Artinya, Roh Kudus ini sama Hmm. Allah Bapa ini berbeda. Iya, Karena betul. kerjasama. Itu betul. Betul kan? Iya. Artinya, Eli lama sabaktani bukan Roh Kudus. Kenapa? Tadi kamu sudah mengakui, sekarang kamu bilang lagi Loh, kenapa? Saya Kamu mengakui ini bahwa Roh bagaimana? Kudus, Kau loh, ini karena tuh logika kamu ngaco. Itu selalu masalah kamu, Handi. Udah kemakan omongan. Oh, enggak ada, saya nggak ngomong begitu. Saya mengatakan Roh Kudus tidak sama. Karena Anda bilang Roh Kudus tidak sama dengan Bapa, saya iyain. Roh Kudus tidak sama Firman, saya iyain. Tetapi Ya udah. kapan saya bilang Roh Kudus bukan Allah? Kamu ngaco. Berarti Roh Kudus sama Allah Bapa sama? Ayo. Bapa atau Allah? Bapa Kamu sama jangan Allah beda. ngaco-ngaco. Kamu jangan Bapa sama Allah ngaco-ngaco. beda atau sama? Bapa dengan Allah sama. Ya Bapa adalah Allah. Ya udah. Jadi kita ngomong apa nih? Bapa atau Allah nih? Loh tadi kamu bilang Roh Kudus bukan Allah. Kamu kan bicara Roh Kudus dan Allah juga udah. Allah itu Jangan bawa-bawa Bapa. Aduh, diputar-putar ini orang ini. Bukan kamu. Iya kamu yang muter-muter. Muter-muter, kamu yang nggak Nah, ngerti. sekarang Kamu yang nggak kita ngerti, kamu ngaco. kembali ke topik. Arti Eli lama sabaktani apa? Saya udah bilang Allahku, bukan Bapakku ya. Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Oke, Allahku, kenapa Bukan engkau- firmanku, mengapa engkau Iya, tinggalkan aku? udah. Bukan. Ya jadi Allahku itu Oke, bisa iya. apa? Bisa Bapa, bisa Roh Kudus, bisa Firman bisa gitu loh. Oke, Allahku. Eli artinya apa? Aduh, bosan ya jawabnya. Eli artinya Roh Kudus Nanya atau Allahku. begitu. Ya intinya Allahku. Nah, Eli artinya apa ya? Allahku atau Roh Kudus, Aduh, Roh capek deh, Kudusku. capek udah Roh dijawab. Kudus adalah Allah. Kok nggak ngerti-ngerti. Tapi kenapa kalau Roh Kudus ada Allah? Roh Kudus Kenapa adalah dia? Allah, Bapa adalah Allah, Anak Iya, adalah kenapa Allah. kalau- Tapi bukan Wih, tiga dengerin, Allah, bro. tapi satu Allah. Kenapa? Kamu yang kalau- dengerin Handi, kamu bertanya ulang-ulang, kita udah jawab ulang-ulang. Ya, karena Kamu selalu kamu gagal muter. paham karena kamu tidak mendengarkan. Gitu loh. Tadi Anda dari saya ulang ya, saya ulang. Ini udah Nggak usah diulang, nggak usah. Kamu dengerin pras, nggak usah diulang, udah Nggak tahu. bisa, saya Kamu lebih udah pintar daripada ulang-ulang. kamu itu loh. Udah ulang-ulang, udah dijawab Kamu anggap berulang-ulang saya- gitu loh. Kamu mahasiswa saya, dengerin dulu dosen mau ngomong ya. Mahasiswa tapi nggak ngerti transenden, Saya ini nggak dosen ngerti ini. Tritunggal. Saya ini dosen, dengerin dulu. Dosen Dari apa awal sih? tadi Anda Dosen mengatakan kualitas dikasih- apa? bahwa Tuhan yang transenden dibilang bergeser-geser, Pada kamu ngomong. ngaco. ya kamu memasukkan Yesus Tuhan ke dalam diri Yesus kok. Loh terus kenapa? Ya, Kan sudah Yang bilang memasukkan transenden. siapa? Lu. Yang memasukkan secara ruang siapa? Lu Lu. yang memasukkan. Lu yang bilang di dalam perut, di dalam tangan, di dalam Ya, kaki. di Itu dalam berarti diri Yesus ruangan. apa itu? Di dalam Ya diri itu Yesus salah apa? pengertian Anda dalam Kan itu di ruangan. dalam lawan di luar. Iya, tetapi Kamu dalam bahasa kamus Indonesia dalam nggak benar ruangan. dong. Oh enggak, saya mengatakan di dalam. Saya kan nggak Jadi- membantah. Anda yang bahasa Indonesia nggak ngerti. Di Karena dalam di Anda mana? tidak Nah, bisa ngerti oke, transenden baik. gitu loh, ya. Kalau di dalam diri Yesus di bagian mana kalau di dalam? Nah, itu dia. Hmm. Nah, itu kamu ngaconya Hmm. di situ. Loh, Di dalam di itu dalam bukan kok. pengertian transenden, bukan pengertian ruang. Kan di dalam berarti bukan di luar. Ya, Kan bukan udah dibilang. Kamu bebel sekali udah dibilang bukan ruang. Bukan bebel yang salah, baru nggak mau ngaku. Loh, udah dibilang transenden itu di luar ruangan, ngerti nggak? Kalau di luar ngomong dong, di dalam diri Yesus di luar. Sorry, Allah itu sorry. di luar. Tidak Jangan ada di hubungannya dalam. dengan ruangan, ngerti nggak? Jadi kalau namanya Kamu transenden di dalam, itu, kalau di luar.
Iya, dalam di luar ruangan tetapi di dalam diri Yesus. Tetapi di dalam diri Yesus bukan dalam konsep ruang. lagi nih, ya, bahasa di dalam ruangan, Betul. di luar ruangan Nggak tapi ngerti di konsep dalam. Kamu Iya, ngomong betul, apa sih? betul. Iya, itu Di luar makanya ruangan dengerin. tapi Kamu di aja nggak dalam. ngerti. Kamu ngaku dosen tapi nggak ngerti. Di Begituan. luar tapi di dalam. Kamu ini ngomong apa Ya, sih? kamu gimana mau bahas Tuhan kok kamu ngerti transenden? Nah, bagaimana Kamu maunya di luar? selalu Di dalam lagi, mau di selalu luar lagi, imanen. di dalam Kamu lagi. maunya Tuhan kamu tuh selalu imanen, Aduh. selalu Tuhan yang terbatas ruang gitu loh. Nggak bisa, Tuhan itu nggak begitu. Jadi Tuhanmu ada di mana-mana nih. Iya, Tuhan itu mengatasi ruang dan waktu. Ya, Tuhanmu ada omnipresent nih Tuhanmu nih. Yakin? Betul, betul. Yakin? Yakin lah. Yakin? Yakin secara transenden, ya ngerti ya. Hmm. Transenden jangan dibuang. Iya. Jangan bilang nanti di Maksudnya, dalam WC, dalam apa, jangan. Ya Itu kamu bukan katanya di transenden. mana-mana, di mana-mana kan Secara tempat. transenden, paham nggak? ngeles Secara lagi. transenden. Ngeles lagi. Kok ngeles? Lo denial, gue kasih jawab dibilang ngeles. Apa yang Ngeles lagi. gue ngeles apanya coba? Emang gue Kan, tadi jawab apa? Ngerti nggak Gua artinya ngeles di apa? mana-mana? Ngerti nggak artinya di mana-mana? Ngerti? Di mana-mana itu apa? Tempat atau bukan? Di mana-mana itu betul, tetapi pengertian Betul, transenden, ya. Udah betul, Tuh, jangan disalahin. Allah itu transenden. Di mana-mana maksudnya apa di mana-mana? Di mana-mana yang di luar pemahaman manusia. Jadi kamu nggak, manusia yang ngomong, kamu yang ngomong kok. Kamu bukan apa manusia. hubungannya? Apa hubungannya? Nah, Apa kamu yang hubungannya? ngomong. Apa emang harus setan yang ngomong? Ya kamu yang ngomong tadi Ya, terus barusan. kenapa? Ya terus kenapa kan saya Nah, menjawab sekarang kamu? terangkan. Terus kenapa harus siapa yang ngomong gitu harusnya? Iya, di mana-mana itu maksudnya apa? Tempat atau bukan? Di mana-mana. Tempat atau bukan? Tidak ada urusan tempat transenden. Di mana-mana itu tempat atau bukan? Transenden. Kamu bukan dosen, kamu nggak ngerti transenden. Saya nggak nanya itu tempat dulu, di mana-mana tempat atau Kalau bukan. transenden jangan bicara tempat, ya. Berarti kamu memang nggak ngerti transenden. Tapi kamu Belajar tadi dulu, ngomong bro, Tuhan di bro. mana-mana. Kamu belajar dulu deh, belajar. Kamu nggak nyambung gitu. Kamu ilmu kamu gapnya terlalu tinggi ya. Ilmu kamu Iya, gapnya terlalu terlalu besar. ngomong. Bang Andi dia bertanya secara imanen. Ya, saudara menjawab dengan transenden. Ya nggak ketemu Ya dong. iyalah, karena Allah bukan imanen. Kalau imanen itu dari Pertanyaannya dalam. ngaco, Ini pertanyaan dari dia dalam. ngaco. Anda menjawab Mana ada Allah itu imanen. Itu ngaco berat itu. Ini. Bang Andi dia menjawab secara imanen. Imanen Ya, itu salah. maksudnya secara dari dalam. Anda menjawab transenden yang nggak ketemu jawabannya. Ya iyalah, ya Nggak iyalah. sama. Ya Masa iyalah. dibawa lari. Andi itu Suatu memaksa hal bahwa yang tidak Tuhan itu mustahil harus bagi diam di manusia. dalam ruangan. Ya jelas ngaco. Ya, nggak Jelas, ketemu lah jelas jawabannya. Tuhan dipaksa untuk nggak transenden ya gimana bisa gitu loh. Dia maunya kan di ruang di mana ditunjukin harus dipakai mikroskop Saya- ketemu gitu. Oh Tuhan ada di sini gitu Nih, ketemu. Nggak bisa begitu. Tuhan pengertian di mana bukan ada di dalam ruangan gitu loh. Gantian. Pengertiannya begitu. Saya bertanya sesuai dengan statement kamu. Gantian kamu dengerin karena saya udah berkali-kali menjawab. Saya Kamu bertanya- berulang-ulang pertanyaan sudah dijawab. Saya bertanya sesuai dengan statement kamu. Saya nggak pernah bertanya kalau nggak ada statement dari Anda berdua. Ya, Anda mengatakan di dalam diri Yesus ada kealahan. Statement Jadi kita saya kamu nggak bertanya. ngerti masalahnya. Kamu kan ngomong nih, jadi saya Statement bertanya. kita, kamu nggak ngerti masalahnya di situ. Lo kok nggak ngerti, makanya saya jelaskan kalau nggak ngerti gitu loh. Satu dulu ngomong. Satu. Siapa ini Enak yang anda ngomong? semua nih ngomong ini. Siapa ini yang ngomong ini? Nathanael. Iya, kenapa? Satu-satu kayak anak kecil Iya. ngomongnya. Iya, orang-orang gede semua di sini, nggak ada anak kecil. Ya saya tadi bertanya berdasarkan Ini statement mau kalian. belajar Bro. apa mau berantem ini? Ini kamu yang ngomong ini, orang ngomong katanya satu-satu, saya ngomong lu ngomong. Dua-dua dong kalau begitu. Jadi Anda tadi mengatakan nih statementnya nih banyak saksi nih. Di dalam diri Yesus ada kealahan. Iya. Ya, Anda ngomong gitu dong. Jadi Ya. saya bertanya, kealahan di dalam diri Yesus posisinya di mana? Bener dong pertanyaannya. Salah Posisinya pertanyaannya. di Iya, dalam diri Yesus. iya. Hmm. Di mana posisinya? Di dalam diri Yesus. Iya. Di dalam diri Yesus itu kan ada rongga kosong ya. Nggak ada hubungannya, nggak bisa, karena Lo di transenden. dalam ini, Di dalam yang berdasarkan statement transenden. Anda. Di dalam yang transenden, Karena bukan di dalam Allah ruang. itu Allah. Nah ini dijawab Itu karena Udah dijawab ya, udah ini- dijawab ya. Kalau ini masalah kamu dibentur- ngerti nggak ngerti itu masalah kamu. dibenturkan antara imanen dan itu tadi. Iya memang Allah itu transenden. Lu benturin. Memang Allah itu transenden Jadi gitu lu loh. kemakan Kamu atas punya statement lu konsep Nggak ada, sendiri. nggak ada kemakan. Kamu udah jelas, kami udah jelasin, kamu nggak bisa terima, itu urusan kamu gitu. Kalau kamu gagal paham, itu urusan kamu. Jadi transenden lu benturin sama imanen. Ya memang Allah itu bukan imanen, kok Ya, Allah lu itu transenden.
Ini Apa yang mau berdasarkan- dibenturin? Allah itu transenden, tidak menempati ruang. Ngerti nggak? Kalau nggak menempati ruang, kenapa Anda mengatakan kealahan ada di dalam diri Yesus? Jadi dalam bukan dalam pengertian ruang. Di dalam itu adalah tempat. Kata Ngerti siapa nggak di dalam artinya? harus tempat? Kata siapa di dalam itu harus ruangan? Ya tempat oke, tapi Bro. dalam arti apa? Ruang atau bukan? Tapi bukan Bro. tempat dalam arti ruang gitu ya. Di dalam itu tempat. Bukan ruang tapi ya. Kalau di dalam bukan tempat. Bukan ruang, ngerti nggak? Saya nggak Ya, mau ngomong ruang ruang dong, di ruang. tempat. Ya saya jawabannya itu bukan ruang, tempat tapi Oke, bukan ruang. tempat, oke. Di mana tempatnya Roh Allah ini di dalam tempat dalam diri Yesus? Di mana tempatnya? Transenden Pak, nggak bisa ditunjuk, nggak bisa ditunjuk di mana. Kamu yang ngomong saya tanya nggak bisa Nggak, jawab. Lo kan udah dijawab. Maksudnya si Andi ini apa sekarang? Maksud si Andi ini apa sekarang? Ya jangan marah bro, ini santai bro. Enggak, maksud kamu ini apa? Di dalam Kamu diri nih, Yesus. kamu- Makanya dengerin dari tadi. Kamu Masa ngerti- nanya lagi sih? Ngerti Oke, Andi Kalau udah Handi, dijawab, udah dijawab berkali-kali. Kalau kamu nggak bisa nggak ngerti jawaban ya sudah, problem di kamu karena kamu tidak ngerti transenden Problem di gitu saya, loh. problem di Anda dong. Enggak, karena saya bisa jawab, kamu nggak bisa nangkep. Karena kemakan omongan sendiri. Nggak ada yang kemakan, nggak ada yang kemakan. Omongan saya selalu konsisten. Kemakan. Alanya Handi ditanya dulu. Ya, coba tes alanya karena konsep alanya berbeda. Nggak bisa. Coba, nggak bisa. silakan, Ini coba kelarin tes. Dulu, ini kelarin dulu. Tes dia Akui dia dulu. beda soalnya Allah dia nggak transenden kayaknya. Nggak, akui dulu, akui dulu ini. Alanya Akui. kamu ada di mana? Nggak bisa. Coba dulu ini. kamu jawab Allah kamu ada di mana coba. Akui dulu Kamu ini. di mana, Andi? Ya, kamu Gampang dijawab itu. ya, jawab dulu biar kita Ini ngerti dulu, aku dulu, kamu bisa, ngerti nggak transenden atau enggak Lu gitu. Coba. nggak bisa bertanya ulang kalau nggak akui Enggak, dulu ini. kamu jawab dulu. Nggak bisa. Giliran kami bertanya, giliran kami bertanya. Jangan kamu nanya, kita udah berkali-kali jawab. Kamu Kamu tadi ambil topik. giliran Ini topik, kami jawab, kamu tolak. Giliran kami tanya, Ini kamu nggak tadi mau gitu loh. Kamu ambil topik tadi, jangan ngeles Alanya dulu kan- dong. Tadi kamu ambil topik bahwa ini topik yang saya Alanya bawa. Islam Memang ada ini di mana? topik adalah saya yang ditanya. Topik yang saya bawa tuh teologi replacement. Ya kamu Iya. tanya tentang Allah ya. Iya. Sekarang saya udah Nggak berkali-kali bisa, panjang dengerin lebar. Dengerin dulu dong. Saya udah berkali-kali tinggi lebar, Dengerin panjang dulu, lebar. dengerin dulu. Tugas saya Sepanjang- sudah saya Kalau lakukan. mau bertanya tentang Giliran Anda, giliran saya dengerin bertanya, dulu. giliran saya Dengerin bertanya dulu. gitu loh. Giliran saya bertanya. Kalau mau bertanya, kita tutup dulu. Giliran Kita saya buka bertanya, season kedua. gitu loh. Kita buka season Enggak pun, kedua. enggak. Giliran Anda bertanya, itu loh. Ada hubungannya dengan session. Kamu takut dengan menjawab Enggak pertanyaan. ada yang takut. Lah makanya izinkan kami bertanya. Ntar dulu ini kelarin dulu. Lah, Saya- iya Anda ini belum ini jawab kami pertanyaan. bertanya loh ini Nggak tektok bisa. dong kita boleh. Anda udah mentok, kelarin dulu ini. Anda yang mentok, Anda yang takut ditanya. Kelarin dulu ini. Loh iya ini kita mau kelarin makanya kita Iya, mau kelarin dulu tanya nih, jawab dulu tanya. pertanyaan saya. Nggak bisa pertanyaan saya ini pertanyaan prasnya ada Jawab hubungannya dulu dalam pertanyaan menjawab. saya. Pertanyaan Jawab dulu pertanyaan saya. Anda udah Kelar. bolak-balik dijawab ya. Kita udah Kelar. jawab, kita udah kelar jawab Karena jawaban belum Anda. Handi nggak di- Udah. nggak Anda kan menolak. Belum kelar. Anda menolak jawaban Dalam saya. diri Anda Yesus. jawab dulu alanya Udah Ada roh udah Allah ribuan di dalam udah ribuan diri kali Yesus. dijawab. Saya Udah tanya ribuan posisi kali di mana dijawab, Allah ribuan di kali dalam kamu diri tolak Yesus. giliran kami bertanya. Aduh, ini Allah ada kacau di ini. mana? Giliran kami bertanya karena jawaban kami Allah selalu ada di ditolak. mana? Aku tanya Ya, Allah ada di saya- mana? Saya bisa jawab, tapi pertanyaannya sama ya. Allah ada di mana? Oke, Enggak, sekarang jawab gini. Handi aja Oke. karena yang sedang